Hai guys, welcome back to FK Channel. Dalam episode terbaru dan episode spesial dari Spicy Ghost Story. Spicy Stories. Mungkin kalian agak heran ya, kenapa dibilang episode spesial. Selain tamunya memang spesial banget dua-duanya ya. Kayak agak-agak full frame kita ya bentar ya. Iya, agak makan ya. tempat sih lebih tepatnya. Ini penuh banget, udah kayak parkiran ini ya, Lost Man ya. Spesialnya bukan karena itu loh guys. Spesialnya itu karena memang untuk kali ini, di episode kali ini guys, itu kebetulan Spicy Ghost Story di waktu syutingnya itu tepat di perayaan ulang tahun yang pertama dari Spicy Ghost Story. Wow, congratulations. Udah 20 episode loh, gak berasa ya. Ya, makanya makasih banget loh semua viewers yang sudah setia nonton dari episode 1 sampai dengan sekarang ini kita sudah masuk ke episode 20. Thank you yang udah subscribe, yang udah viewers juga. Yang ya sudah kan? teliti-teliti ya kan, sampai setiap frame, setiap menit, setiap detik sampai di capture. Kok ini ada penampakan ini kok. Kok ini ada suara ini kok. Sampai segitu-gitu loh. Kok backsoundnya serem banget kok. Iya. Lebih serem backsoundnya daripada cerita tamunya. Betul. Terus juga tolong dikecilin dong ya yang namanya efek-efek itu ya. Takut kami loh kok. Gitu-gitu bla bla. Tapi satu yang aku highlight banget kok. Apaan? Durasinya kurang lama kok. Udah capek nih. Nonton juga rupanya Iya. ya kan. Nonton saya udah ketiduran aja. Sebenarnya udah selesai. Berarti itu Nina Bobo dong buat kamu. Asik banget. Nah, kali ini tamu kita spesial juga. Kenapa? Karena ini sebenarnya udah pernah nongkrong di Spicy Ghost Story. Jadi aku kayak kurang spesial gitu gak sih sebetulnya? Spesial sih, karena dia membawa satu teman spesial dia, makanya dia spesial juga. Kalau nggak diundang juga sih ke sini. Nggak lah, diundang. Tapi ini kayak MLM ya, harus membawa satu merekrut Ya. satu anggota Jadi kayak eksklusif banget gitu loh ini. Iya. Nah, atau ini kemarin kalau kamu perhatikan di episode berapa ya, Woi? Ada 12 ya? 13 ya, Ini antara 13 lo angkanya 12, loh. 13. Coy. Hey. Sial katanya. Nah, spesialnya lagi guys, bukan Ato aja sendiri, dia membawa satu teman yang bener-bener kalau aku bilang sih ini memiliki satu bakat sih. Iya. Gift lah ya. Tapi mohon maaf sebelumnya ini bukan kembaran saya ya. Pindah. Ya, agak mirip sih memang ya, tinggal taruh wig aja ya kan. Nanti ada Giant sama Benar. adiknya kan. Jaiko. Aku dong Jaiko. Tapi siapa dong? Kenalin dulu Doto. Iya, jadi aku bawa temen aku. Seperti yang tadi udah dibilang, dia ini punya kelebihan spesial, bakat spesial yang mungkin nggak semua orang bisa miliki. Ya, gitu. ada pernah muncul di TV. Iya, di acara horor juga. Boleh dikenalin dulu dong namanya. Nama saya Silakan. Eh, Hai Bayu. Bayu, kalau boleh tahu acara apa sih kemarin yang sempat tampil di TV itu? Bayu. Acara Indigo Trans TV. Indigo Trans Indigo TV. Trans TV. Itu di mana waktu itu syutingnya kalau boleh tahu? Syutingnya di Lapangan Merdeka, tempat Dukun AS. Dukun AS. Iya, yang Dukun tebu-tebu AS. itu Oh, Dukun iya. AS. iya. Itu kan Bulu menjadi- Cina ya, bulu Iya, bulu daerah apa? sana, daerah Binjai sana. Oke. Dukun AS sama satu lagi di Istana Maimun. Oke. Nah, 3 lokasi itu aja. Dan Bayu sendiri juga punya YouTube channel ya? Ya, YouTube channelnya apa kalau boleh tahu? Saigos TV. Saigos TV. Jadi aku udah kemarin sempat awalnya aku nggak sempat tahu si Bayu ini orangnya seperti apa. Tapi pada saat kamu kirim videonya, aku langsung dahsyat sekali nih orang gitu loh. Dan ternyata memang kontennya seru banget. Seru banget. Itu karena syutingnya emang bener-bener langsung terjun ke lokasi yang angker ya. Iya, langsung explore ke tempat. Oke. Oke. Akan gendang. Kalau saya bilang terawang ya. Terawang. Tapi jangan diraba, Bang. Jangan diraba. Jangan diterawang aja. Masuk. Tapi spesialnya lagi juga, kita kalau kamu lihat biasanya settingnya kan hitam-hitam ya. Kita di studio, hari ini kita berada di portal dari pusatnya lah ya, ceritanya pusat dari menurut dari para Indigo, lantai 3 dari rumahku sendiri. Dan spesialnya lagi kita syutingnya di malam hari bukan di siang. Betul, karena kemarin aku syutingnya di lantai 2 dan itu siang hari dan itu aja udah berasa auraku habis sudah Dan gitu. itu ada bau busuk ya kemarin ya, Iya, masih ingat bener. kita nggak ada ngomongin di ini loh, di episode itu kita nggak ada ngomongin Iya, itu. iya. Dan itu
adalah satu pengalaman yang menurut aku agak unik sih, karena baru kali itu kita syuting Spicy Ghost Story dengan bau yang busuk banget. Kemudian setelah itu kita mual-mual sampai atau katanya sampai Pusing, muntah ya. iya muntah-muntah sampai di rumah itu muntah-muntah karena nggak makan masuk angin. Makan loh, kita makan loh itu. After syuting itu kan makan banyak Oh tuh. iya benar. Besok-besok kali nggak makan. Oh iya benar. Sampai hari ini lah baru ini mau makan lagi. Oh baik, sengaja ditabung ya. Bukan karena diet, karena Bukan. tidak mampu. Apalagi corona ya. Tapi intinya sih memang pada saat itu kita nggak bisa deskripsikan sih baunya seperti apa, karena baunya itu bener-bener Aneh ya, misalnya kita nggak bisa jelasin. Dibilang busuk juga nggak terlalu busuk gitu. Ya. Ya kan, kayak lem ya. benar, kayak ngelem. Iya Iya. benar Iya kayak kan? ngelem. Iya. Jadi kayak ada sebenarnya nanti kita mau nanya, aku mau nanya ke Bayu sih. Memang ada kayak bau-bau gitu nggak sih kalau misalnya kehadiran dari mereka gitu. Nanti aku mau nanya. Kemudian juga guys, kita akan intinya di episode kali ini, kalau kamu tidak suka yang dipotong-potong ceritanya, di skip aja, tengok ataupun nonton di episode-episode sebelumnya ataupun episode lain. Oke. Karena memang episode kali ini nanti kalau misalnya ada gangguan ataupun ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah cerita, pastinya Bayu akan memberikan yang namanya ibaratnya kayak keterangan lah apa yang terjadi di sekitar gitu loh. So that's why kalau kamu nggak suka yang seperti itu, kamu boleh skip ya, kamu boleh lihat episode yang lain gitu. Oke, kita makan dulu lah ya sebelum kita serem-serem ya. Siap. Oke, makanan kita hari ini dipersembahkan oleh Broad's Catering. Wow, dari bentukannya aja belum dimakan udah berasa seenak itu. Aroma seafoodnya, aduh berasa banget sih ini. Karena ini episode spesial, dibutuhkan sesuatu yang spesial juga untuk perayaan gitu Iya loh. dong. Jadi kita hari ini liwetan. Yeay. Kau tengok aja udangnya ya kan. Imbang ya udangnya ya, imbang ya. Bener. Ini bener-bener ibaratnya dikatanya nih owner dari Broad's Catering, dia bilang gini, ini episode spesial, aku harus masak yang spesial sekali untuk kalian. Dia memang ada jual liwetan juga sih, dan liwetan dia itu bisa di custom. Jadi kamu mau event apapun, mau sunatan, Iya. mau merit, mau lamaran, mau birthday, mau kawinan, apapun Arisan. itu. Arisan, custom made. Jadi liwetannya itu nanti lauk-lauknya bisa kamu pilih. Nah, lauk kita hari ini selain nasi liwet tentunya, yuk tok kita sama satu persatu. Kamu yang sebelah kiri, aku sebelah kanan Oke, ya. siap. Oke, kamu dulu deh yang di sebelah sana deh. Ini favoritnya aku. Kayaknya ini comfort food banget gak sih? Ayam kalasan. Kayaknya nggak cukup satu sih kalau makan ini. Benar. Wajib 2. Ya Yes. kan? Kemudian, Selanjutnya ini ada sambalnya dong. Sambal kentang. Iya kan, pakai apa sih udang itu? ya? Sambal Udang kentang. kentang aja. Ada telur puyuhnya Oke. juga. Aduh, spesial banget sih. Tapi ini kayak emang benar-benar sepremium itu ya. Sepremium itu, dan di depan kamu ini yang aku benar-benar dari tadi pengen coba. Ini adalah gurami sayap gitu loh, digoreng Crispy kering. ya. Goreng crispy. Terus juga di depanku ada Cumi. oh ya, cumi, Iya kan? cumi asin. Cumi asin pete. Ikan asin goreng. asinnya. Cobain. Aduh, suaranya menambah nafsu makan sih ini. Lalapan. Telur Asin. Itu apa sih yang di depan? tahu. Tahu dan sambal telur ya. Iya, sambal telur. Ya udah. Tanpa basa-basi lagi, kita juga ada Sayur asem dong. dari Broad's Catering. Oke, sebelum kita makan, kita mau coba dulu minuman dari Cake O'Clock. Ini adalah minuman Similu. Yang tidak tahu Similu itu apa? Similu itu adalah minuman seger yang di dalamnya itu ada buah, ada jelly, terus ada apa sih ini? Biji apa sih namanya? Ada kueni juga ini. Pokok apa sih biji apa sih? Selasi. Pokoknya intinya kalau kamu minum itu benar-benar bisa membuat lega deh yang namanya tenggorokan kering, panas dalam. Bibir pecah-pecah. Kok kayak larutan itu ya? Kok kayak iklan larutan itu ya, ada alpukat dan lain-lain. Alpukat juga. Yo. Ini kayak sepremium itu, isinya tuh emang bener-bener. Ini nih aku paling suka ini sih. Apa tuh? Alpukat. Oh, Enggak, itu ini, itu kayak jeruk Bali bukan ya? Bukan. Sarang walet. Yes. Buahnya. Acem bay. Cocok. Sesuai selera. Sesuai.
Nggak bisa aku pakai sendok, nggak sabar. Iya, harus diseluruh. Enak loh, weh. Aduh, ya udah, yuks, dig in yuk. Kita ambil satu orang satu udang ya, boleh ya. Satu lagi nanti kita bagi ke mereka. Itu yang di belakang kamera itu. Kasihan orang itu nggak dapat makan. Aku ambil satu, punyaku. Ya, toh aku ambilin. Nih. Bayu satu. Nih. Kita makan pakai tangan aja lah ya. Pakai tangan aja dong, biar berasa kan makan besarnya ini. Wait. Oke. Toh, kamu ambil dulu liwetnya, nasinya. Lengkap loh, ternyata ini ada teri medannya juga. Ada rawit. Ada peti-petinya juga. Ada pete-petenya ya kan? juga. Siap, mantap banget. Oke, bye. Silakan, bye. Nasi, bye. Silakan. Jangan sungkan. Iya, berdiri aja nggak apa-apa. Ambil sesukamu. Mumpung lagi banyak nih. Tapi ya guys, kalau liwetan-liwetan kayak gini, itu emang bener-bener harus dimasak dengan keterampilan. Iya, benar. Karena gak semua orang loh bisa masak nasi liwet. Memang kelihatan simple. Ada yang bilang pakai rice cooker aja gini-gini bla bla bla. Nanti kita akan coba yang broadcaster ini bener-bener masuk nggak sih semua rempah-rempahnya itu ke dalam nasinya gitu. Karena kalau rempahnya nggak masuk nggak enak, nggak berasa. Ini dari aromanya Aroma ya. udah kecium kayak aroma ada daun jeruknya, ya nggak sih? Dan rempah-rempah lainnya. Nggak sabar itu loh aku sebenarnya ini. Ya udah, kamu Boleh aku coba ambil aja. sambal-sambal yang langsung lain aja, ya. nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Ambil aja. Oke, makasih Bay. Aku ya Bay. Aku ambil petenya aja. Aku suka kali pete, weh. Oh, ternyata sambal kentangnya ini juga ada udangnya. Iya kan? Lengkap banget, ya ampun. Sespesial itu loh ini. Oke. Ya udahlah, aku pakai sendok ini aja, nggak ada sendok lagi. Cumi asayu, cumi tauco. Cumi tauco nggak sih? Cumi pete tauco nggak sih? Ini nggak ya? Cumi sambal ya? Sambal apa sih ini? Kok coklat-coklat gitu ya? Kayaknya ada aroma-aroma. Oh, ada tauconya betul. Ini ada kacang Ada kan tauco? kedelainya. Aduh, nikmat sekali. Gak afdol kayaknya kalau nggak ambil lalapannya ya. Ada yang jatuh ya, weh? Udahlah, nggak nampak soalnya. Aduh. Saking nggak sabarnya. Maaf ya, aku langsung pakai tangan aja ya. Udahlah. Namanya udah kayak rumah sendiri. Memang rumah sendiri. Emang rumah sendiri sih ini. Kita Ayam. siang tamu di sini. Ini sambal. Sambal terasi, guys. Oh my god. Emang benar-benar spicy ghost story ya. Kamu nggak salah itu sambalnya. Oh, ini nggak cukup bagi aku, serius. Oke. Ini nggak cukup bagi aku. Kayak ambil sambalnya aku porsi manusia aja. Aku kan mirip dengan yang di sini ya, gundurku. Makannya itu harus yang big size. Siap. Bagaimana Bayu? Bay, sopan kali Bay, serius sedikit itu. Nggak apa-apa kan baru pertama, harus jaga ini. Betul. Harus ada malu. Oke, yuk kita dig in, kita coba. Siap? Siap dong. Yuk, mari kita aur-aur sebentar nasinya dengan lauknya. Aduh, Parah. guys, nggak sor kalian nggak pengen makan. Cheers. Chan. Udah? Udah Bay? Udah. Atau perlu pakai sendok makan Iya, ya? agak lama ya. Ya. Chan. Ya. Baru suapan pertama aja tuh. Yuk, gila ya nasinya ya, woi. Parah Gila ya banget. nasinya. Ini kalau gini sebakul juga. Kayak waktu makannya nggak berdosa sih ini. Ini pasti nggak akan jadi lemak kok. Ini jadi berkah. Ya amin. Itu harapan saya kok. Iya, Mengerti sekali. Ini pasti akan jadi berkah, percaya sama aku. Seenak itu loh. Oh my god. Gurami. Ayam gorengnya, ayam kalasan ya ini. Cocol pakai sambalnya. Oh yes. Udahlah.
Kalau Ato yang makan udah deh. Gimana, Bay? Enak, Bay? Pedas. Ya namanya juga spicy ghost story dong ini. Kayaknya aku mulai cerita aja kali ya. Ya udah. Karena kita udah mau cerita, guys, waktunya kita akan rubah suasana kita dari yang terang menuju ke dark mode. Spicy Ghost Story episode 20 dimulai dari sekarang. Selamat datang di dark mode dari Spicy Ghost Story, di mana udang semua sudah nggak ada. Sudah saya simpan. Oke, baik. Tapi sebenarnya harus ada satu kan. Nah, ini bukan Begu yang ngambil ya. Anaknya yang ngambil. Ya udah, sambil kita cerita, yang pertama kali akan cerita seram dulu itu adalah si Ato. Aku dengan Bayu akan menikmati makanan. Siap. Silakan, To. Aduh, aku ceritanya emang bener-bener sesuai sama judul acaranya Spicy Ghost Story. Sambil nahan pedas karena ini ternyata sambelnya Nendang. gila parah, bener-bener nendang sih. Aduh, aku tuh kalau sebenarnya tuh aku udah bilang juga di episode sebelumnya, bukan tipe orang yang berani. Ya. Emang nggak berani, bahkan kayak masuk bioskop nih kalau misalnya lampunya udah mati aja tuh aku takut sendirian, nggak berani itu gitu. Cuman emang aku kan tinggal tuh sempat pindah-pindah tuh rumahnya gitu. Akhirnya tinggallah di rumah besar, jadi kayak rumah tanahnya tuh kayak warisan gitu loh, warisan keluarga. Terus ibuku buat rumah di sebelah rumah nenekku gitu ceritanya. Oh, berarti ini pengalaman sendiri ya? Pengalaman sendiri gitu. Jadi ibuku kemarin itu sempat ada sakit gitu, lumayan parah sakitnya. Sakit apakah? Boleh tahu? Sakit gula. Oh, Tapi kayak ya. ada sakit-sakit lainnya yang mendukung. Jadi benar-benar dia tuh lemah banget gitu loh. Gitu. Cuman sekarang kesehatan udah mulai pulih, udah mulai baik gitu. Jadi kayak kemarin sempat sakit, emang lama banget sakitnya. Sampai apa ya? Berasa gak sih kalau kita orang tua kita tuh ada sakit di rumah, kayak emang bener-bener bawaannya tuh worry banget gitu. Ya kan? Gak tenang. Mungkin kita kayak mikirnya takut terjadi something happen yang bad lah, bener-bener bad gitu kan. So, aku kebetulan emang kamarnya agak jauh gitu dari ibuku, tapi ibuku tuh emang suka banget duduk di ruang tamu. Bahkan ruang tamu itu kayak jarang didudukin gitu loh sebenarnya. Jarang banget, karena kita kayak nonton TV di kamar, kan TV udah ada di kamar masing-masing gitu. Jadi emang jarang kayak duduk-duduk di ruang tamu itu, kecuali kayak emang ada tamu gitu. Jadi waktu tengah malam aku bangun karena kebelet pipis. Ya kan, aku bangun kebelet pipis itu emang benar-benar tengah malam. Itu kayak sekitaran mungkin jam 2 pagi gitu. Aku bangun ke kamar mandi. Asli aku kayak ngelihat sosok ibuku duduk di ruang tamu. Oke. Duduk sendiri, emang benar-benar duduk gitu kan. Terus ngapain nih gitu kan? Kok duduk sendiri gitu kan ibuku di situ. Jam gitu. berapa tuh? Jam 2 malam gitu, sekitar jam 2 malam gitu. Asli tuh aku samperin, aku samperin kayak aku bilang, ngapain duduk sendiri di situ. Cuma aku nggak ada niat kayak buat hidupin lampu sama sekali. Jadi kayak gelap gitu. Sebelum ruang tamu ini ada lorong gitu loh, lorong gang gitu kan. Ngapain duduk di situ? Udahlah masuk istirahat gitu. Ngomong kita kan orang Medan ya, maksudnya kayak ngomong ke orang tua kan sesantai itu ya, gitu kan. Masuklah kamar kalau sakit, ngapain di situ gitu. Ibuku kayak nggak jawab tapi cuman ngangguk. Iya, ngangguk. Dan aku emang nggak tahu sih, nggak kepikiran buat ngidupin lampu sama sekali. Tapi aku itu kan nggak terlalu gelap banget, jadi kayak sedikit bayang-bayang, dan itu emang bentukannya emang muka ibuku gitu. Oke. Ibuku duduk gitu kan, ngangguk sampai akhirnya entah gimana ceritanya, kayak keesokan harinya aku tanya nih paginya sama ibuku, ngapain tadi malam duduk-duduk di ruang tamu, kok bukannya istirahat, udah tahu sakit gitu kan. Terus mana ada, ibuku bilang gitu.
cuman di kamar aja loh, nggak ada keluar sama sekali. Pipis ada, kayak aku tanya gitu kan, atau minum obat duduk di situ, nggak ada keluar sama sekali. Itu emang sama sekali dia katanya nggak ada keluar rumah. Cuman aku kayak mikirnya, udahlah, mungkin ya namanya juga orang sakit gitu kan, umur juga udah banyak, mungkin agak lupa gitu. Ya udah, aku kayak masih think positif aja. Nah, keesokannya, besoknya saudaraku itu ada tinggal di sebelah rumahku, di rumah besar gitu, rumah nenekku, modelnya kayak model rumah lama gitu kan. Nah, dia itu emang pulang kerja tuh malam banget. Terus dia kayak gitu juga bangun ke toilet. Nah, waktu dia bangun ke toilet, dia ngeliat sosok yang mirip sama ibuku juga. Hah? Oke. Di toilet belakang gitu. Jadi kan kayak itu rumah zaman duluan, rumah besar, di toiletnya agak jauh gitu kan. Agak jauh gitu. Dia juga ngeliat sosok mirip ibuku. Cuman dia karena dia laki-laki, dia berani kan buat samperin. Waktu dia samperin, itu mukanya katanya emang mirip ibuku. Ya. Emang mirip ibuku. Tapi versi seremnya gitu. Dia manggil Dalam arti gini, kayak auranya gelap, mukanya gelap, terus kayak nggak senyum, nggak apa gitu. Iya, gini. Kayak dingin lah ya tatapannya. Dia kan ngadep belakang nih katanya nih ibukunya nih yang mirip ibuku. Terus gini, dia samperin kan, dia panggil, "Wah, ngapain?" Dan ibuku langsung, yang mirip ibuku ini langsung balik arah gitu, langsung natap dia langsung kabur. Hantu! Oke. Jadi hantunya itu yang di sekeliling rumah kami itu menyerupai ibuku, mukanya mirip ibuku gitu. Makanya aku kayak dari situ mikir, ini kayak takut gitu ya. Misalnya orang kan lagi sakit gitu kan, takutnya ada yang mau ganggu juga gitu. Karena emang orang yang dilihat itu emang mirip ibuku, tapi asli itu mukanya serem banget gitu. Oke. Itu sih yang kayak Sebenarnya bikin gini, merinding gitu. menurut kalau kayak Bayu sendiri, menurut kamu sebenarnya ini hantu atau nyantet kalau yang kayak gitu? Bukan nyantet sih. Sebenarnya kan gini, kalau dari tradisi kami kan, di orang muslim kan, bapak Jawa itu kan, kalau baru lo melahirkan kan ada hari-harinya. Nah, itu kan hari-hari yang kita tanam. Nah, itu hari-hari itu sebenarnya itu kembaran kita, tapi dia yang nggak bisa kita lihat. Oh. Jadi dia mencerminkan kita juga. Jadi kalau kita misalnya lagi sakit, ya dia pun sakit. Oh gitu. Ya, itu adalah kembaran kita hari-hari itu. Berarti setiap manusia Ya, setiap ada. manusia ada kembarannya yang tidak bisa dia lihat sendiri, kecuali dia punya kemampuan untuk melihat kembarannya. Berarti menurut kamu case ini memang Itu case adalah hari-hari itu? Iya, itu kembaran. Bukan kayak. Bukan. Sebenarnya hantu bisa nggak sih menyerupai orang yang kita kenal? Bisa. Oh bisa. Bisa. Itu yang paling sering terjadi, hantunya tuh genderuwo. Genderuwo ya? Iya, itu biasa kalau genderuwo orang-orang baru pengantin baru sih. Misalnya kan dia baru nikah, baru terus si suami alasannya mau kerja di luar kota. Selalu gitu ya? Selalu kerja di luar kota, misalnya sebulan. Udah sebulan, rupanya belum sebulan besoknya dia udah balik lagi. Nah, itu yang balik lagi itu bukan suaminya, itu adalah genderuwo yang menyerupai suaminya. Makanya ada case-case yang katanya anak gundurwo gitu memang ada ya? Ada. Oke. Kamu sendiri, maksudnya menurut kamu, apakah anak-anak yang seperti itu hasil pernikahan itu, maksudnya hasil perkawinan, bukan pernikahan sih kawinnya, itu anak gundurwo itu sebenarnya manusia atau enggak? Itu bisa dibilang manusia tapi ada kemampuan khususnya juga. Berarti dia jadi kayak kayak manusia tapi dia ada kemampuan. Iya, gitu. ada kemampuan khususnya dia. Berarti kita memperlakukan dia treatmentnya beda juga dong. Iya, karena kan kalau hasil perkawinan dengan makhluk gaib gitu, pasti kebutuhannya beda. Dalam boleh kasih tahu contoh nggak? Maksudnya kayak gimana sih sepertinya anak-anak seperti itu gitu? Anak-anak seperti itu biasa mulai dari segi pola makannya pun dia pasti beda. Dari porsi makan dia pun udah beda dari kecil. Oh gitu? Iya. Kalau dari segi mental dia kayak manusia atau enggak? Dari Atau segi dia mental, mungkin autis atau apa gitu-gitu? Dari segi mental dia hampir rata-rata autis sih. Karena dia nggak terlalu terbuka orangnya.
Dia punya dunianya sendiri gitu, kayak anak-anak autis gitu. Anak-anak seperti itu masih dikunjungi bapaknya nggak? Maksudnya Gundurwonya nggak? Ya kadang masih dikunjungi sesekali. Masih dikunjungi? Iya. Oke. Wow. Ini ilmu, jadi kayak ada wawasan baru ya kita Iya, ya. iya, jadi tahu tentang kan. dunia goib ini gitu loh. Kalau kita ternyata emang punya kembaran gitu ya. Aku baru tahu loh kalau kita punya kembaran kayak gitu, dan ari-ari itu ternyata memang kembaran kita gitu Iya, loh. iya. Berarti kalau misalnya kayak kita dalam kondisi yang tidak baik, kembaran kita tuh bisa menunjukkan cerminan yang sebenarnya kondisinya lagi kayak gini gitu. Iya, bisa. Bisa kayak lagi sakit parah gitu, dia bisa lebih parah dari itu dong menunjukkan. Bisa. Oke. Seru ya. Seru banget. Oke, Bayu, giliranmu deh. Kamu pasti banyak nih, aku tahu ini pasti banyak banget nih. Ada pengalaman yang paling seram deh yang bisa kamu share. Paling seram pertama ini dulu waktu masih sekolah. Oke. Sekolah dulu kan masih hobinya main PlayStation dulu. Iya. Dulu kan main PS jauh dari rumah, cuma nggak jauh kali, bisa jalan kaki. Oke. Nah, cuman jalannya itu lewatin kuburan ke tempat PS-nya itu. Jadi kan kalau udah main PS biasa pulangnya kan kalau jam 1 jam 2 malam. Nah, jadi pas hari itu pas pulang malam Jumat gini kan, pulang jam 2. Jadi pulang sampai rumah nggak ada berasa apa-apa. Jadi begitu mau tidur di ruang tamu, dulu kan tidurnya di ruang tamu. Jadi kayak ada kursi gitu di ruang tamu. Kursi, misalnya kursi di sini. Nah, jadi kayak ada pocong gitu duduk di situ di kursi. Pocong, matanya merah. Jadi kami kayak hadap-hadapan gini. Oke. Tapi Jadi, kamu kayak udah biasa aja gitu. Cuman karena kalau jenis pocong yang matanya merah itu kan biasanya dia ganas, dia mau nyerang gitu. Aura negatifnya terlalu besar. Jadi pas komunikasi sama si pocong itu, sempat ditanya, rupanya dia ngikut karena pikir dia itu rumah masih ditempati sama keluarga dia. Oke. Nah, karena kan keluarga dia mungkin dulu tinggal di situ. Nah, jadi dia ngikutin masih ada keluarga di situ. Makanya dia pas sudah dikasih tahu keluarga udah nggak tinggal di situ lagi, memang agak susah mediasi sama dia karena kan auranya agak jahat dia, pocongnya mata merah gitu. Jadi ya udah agak lama, setengah jam juga hadap-hadapan sama dia, komunikasi, udah dijelasin semua baru dia pergi pocongnya. Oke. Terus itu ada ini nggak, maksudnya kayak selama ini lah pengalaman kamu ya, dia sendiri maksudnya konklusinya dari komunikasi kamu sama dia itu apa gitu? Cuman dia ceritain aja gitu? Iya, dia cuma cerita. Dia kan dia mau mengunjungi keluarganya. Jadi keluarganya masih ditinggal di rumah itu. Supaya keluarganya udah nggak di situ lagi. Keluarganya. Jadi dia cuma mau mengunjungi keluarganya aja. Oke. Tapi kan kalau Bayu ini kan punya kelebihan gitu yang dikasih Tuhan. Maksudnya kau tuh menghadapinya pernah nggak sih kayak emang takut kayak kita orang yang nggak punya kelebihan itu gitu? Pernah. Atau kayak ngadepinnya sesantai itu aja? Pernah. Dulu waktu di pemandian Putri Hijau di daerah Deli Tua. Di sana kan masuk pinggirnya sungai, jalannya cuma setapak. Kanan sungai, terus sebelahnya hutan-hutan gitu. Jadi masuk terus sampai ujung, ada pemandian situ kan, pemandian Putri Hijau. Jadi itu posisinya jam 2 malam itu situ. Selalu ya. Dia Jam 2 malam. Jam 2 malam, jadi kan karena banyak itu kan daerah situ kan ibaratnya kan banyak orang karo gitu kan, daerah Deli Tua. Jadi nampaklah satu di situ kayak bego ganjang gitu. Bego ganjang. Tapi dia matanya satu, cuma di tengah aja. Wujud begu ganjang itu gimana sih? Boleh dideskripsikan nggak sih? Dia gini, kalau begu ganjang itu kalau orang Karo bisa bilangnya begu ganjang, tapi kalau orang Jawa bilangnya genderuwo. Sama dia. Namanya aja. Iya. Tapi setahu aku kayak genderuwo itu besar. Iya. Kalau begu ganjang itu tinggi katanya. Sama besar juga, besar dan tinggi. Sama. Genderuwo sama. Cuman mungkin orang Karo menyebutnya begu ganjang. Orang Jawa bilangnya genderuwo. Oke. Cuman beda penyebutannya aja. Jadi di situ
pas lah pertama kali jumpa yang modelnya agak aneh seperti itu. Karena matanya cuma satu di sini aja di tengah. Dia pun memang tinggi besar. Itu dia terbang-terbang gitu atau gimana ya? Enggak, dia karena tinggi besar jadi dia nengok ke bawah gini, nengok ke atas gini. Jadi kayak kita makin kecil gitu di tengahin dia. Tapi aku penasaran nih, pengen nanya. Kan banyak yang viral di sosial media. Itu kayak pocong, bukan pocong, sorry. Kayak kuntilanak. Yang dia kayak di atap rumah yang kemarin sempat viral Ya. Oh, yang merah-merah itu. Itu sebenarnya editan atau beneran ya? Iya, maksudnya itu kan direkam dan cuman pakai kamera handphone aja direkam. Maksudnya apakah memang mereka bisa menunjukkan dirinya segampang itu? Nggak bisa. Jadi menurutmu itu apa? Itu editan nggak atau nggak asli, bisa dibilang editan. Karena gini, karena wujud asli makhluk gaib gitu, dia nggak langsung berbentuk kayak kita manusia gini awalnya. Dia bentuknya pertama itu ops, bulat-bulat, ops, kayak cahaya-cahaya kayak gini. kayak cahaya debu-debu ya? Ops gitu. Jadi misalnya lah kita pulang lewat kuburan, ya kan? Terus kita karena sendiri, biasanya kalau sendiri kan takut. Nah, jadi kita mikirnya gini, pas lewat kuburan, nanti di situ ada kuntilanak. Itu aja yang kita pikirkan. Ya udah lama-lama yang muncul kuntilanak. Orang itu muncul dari hasil pikiran kita. Oh gitu. Iya, itulah pertama kan ops, bulat-bulat. Nah, karena kita mikirnya itu terus lama-lama berbentuk dia jadi utuh. Makanya banyak orang kalau misalnya terjumpa kuntilanak atau pocong di kuburan atau di mana, itu langsung lemas karena kan energi kita udah diserap sama mereka. Karena wujud orang itu sebenarnya nggak langsung jadi gitu. Dari lingkaran kecil lama-lama besar-besar membentuk. Jadi dia apa yang kita pikirkan itu yang ini Iya, ya. itu yang Dan keluar. dia juga kayaknya menyerap dari energi takut ya. Iya. Jadi semakin takut kita semakin kuat mereka gitu ya. Iya, makanya begitu mereka muncul karena kan ada yang langsung pingsan atau gimana gitu. Mereka langsung menyerap dari energi kita. Oke. Baik. Oke, masuk ke ceritaku ya, Wei. Ya. Nanti kamu bisa komunikasi dengan yang di sekitar sini nggak sih? Bisa. Maksudnya kalau misalnya kita nanya dia gitu, dia bisa menjawabnya atau apa gitu? Atau harus pakai apa mediasi lah? Harus mediasi ya? Kalau yang kayak gitu? Enggak sih ya? Maksudnya kita bisa nanya gitu kan? Bisa. Oke. Tapi nanti ya guys, setelah kita cerita nanti kita akan kasih tahu sebenarnya situasi di sini itu ada apa aja. Karena sebelum syuting pun Bayu tadi udah bilang sama seperti yang episode kemarin. Di episode Rena juga mengatakan bahwa di sini cukup padat ya, Bayu. Ya, padat. Di sini cukup padat. Jadi waktu kita masuk itu memang udah ada rasa kayak pengap, terus juga rasanya kayak sumpek gitu loh di sini. Terus hawanya itu panas. Padahal waktu buka AC pertama-tama itu masih dingin banget ya. Ini tiba-tiba kita berasa udah kayak udah agak hangat gitu. Sebenarnya waktu kita cerita ini mereka udah tahu kita lagi. Udah tahu mereka. Dan mereka sudah berkumpulkah atau gimana? Iya, mereka sudah berkumpul. Karena misalnya gini, karena mereka kalau ada yang menceritakan tentang mereka gitu, itu mereka suka. Jadi ibaratnya berarti kita pengen kenal sama mereka gitu. Ibaratnya pengen tahu tentang keberadaan mereka. Tentang keberadaan mereka atau tentang dunia lain. Jadi sebenarnya kalau kita cerita-cerita gini, mereka hanya datang untuk menonton kah atau mereka ingin berinteraksi? Jadi? Ada sebagian yang cuman menonton, ada sebagian yang berinteraksi. Cuman kan kalau mereka mau berinteraksi, mereka pun butuh energi yang besar untuk bisa berinteraksi sama kita. Biasanya interaksi kan gini, yang sering kami alami ya, baik kalau kita syuting ya, especially waktu kita syuting di studio. Kita selalu dengar ada gerasak gerusuk di atas ini, kayak ada orang lari, terus ada orang kayak pokoknya kita dengar itu ada gerasak gerusuk lah, ceritanya kita tahu ada aktivitas di atas, padahal kita tahu nggak ada orang gitu loh. Nah itu sebenarnya mereka tahu kita di bawah ngomongin mereka atau karena memang udah kegiatan mereka di atas itu kayak gitu? Yang satu karena mereka tahu ada yang membicarakan tentang mereka. Yang satu lagi memang dulu sebelum dipakai syuting di sini, ini memang titik kumpulnya mereka semua itu di sini. Jadi mereka kayak mengadakan pertemuan tuh di sini. Mungkin karena ini kosong dulu. Iya, ini karena kosong. Karena kosong lama kan, jadi mereka udah tempat tinggalnya semuanya di sini. Sebelum dipakai syuting di sini.
Oke, nanti lebih detail kita akan ini. Biar nanti cerita kalian ada yang ku ceritakan. Kalau enggak nanti merepet-repet ya kan. Udah di email nggak diceritain pula ya kan. Siap. Aduh. Aku sebenarnya penasaran, aku pengen nanya-nanya lagi sih. Banyak pertanyaanku loh, serius. Ya udah, sekarang aku mau menceritakan cerita dari Agustina, dan ini dari tensuicin@gmail.com. Nah, sebenarnya nih guys, cerita dari si Agustina ini, dia memang dari kecil itu seperti si Bayu ini sebenarnya. Tapi dia nggak mengasah ilmunya, dia cuman kayak dikasih lihat yang gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya istilahnya apa sih kalau orang yang bisa lihat? Kalau yang misalnya orang yang cuma bisa lihat aja, istilahnya cuma ini apa? Sensitif, Sixth sixth sense ya. Berarti dia nggak mengasah ya. Sebenarnya kalau dia mau asah bisa ya. Kalau mau mengasah bisa. Oke. Jadi dia sebenarnya punya sixth sense, dan dia itu sebenarnya mengalami banyak sekali kejadian dalam kehidupan dia. Nah, satu hal lagi yang menarik untuk diungkit adalah dia itu punya sebenarnya nggak tahu kemampuan atau enggak. Oke. Tapi sebelum sebuah kejadian seperti kejadian buruk dalam hidup dia, terus juga mau kejadian ketemu bego atau mau ketemu hantu gitu kan, dia itu dikasih mimpi. Oke. Oh, dapat vision dia. Ya, dia kayak premonition gitu. Jadi dia dapat mimpi, dan nggak sadar-sadarnya ternyata beberapa hari kemudian dari mimpi itu yang terjadi gitu loh. Nah, itu sebenarnya gift atau enggak? Gift ya? Bisa dibilang gift juga. Gift juga ya? Oke, jadi dari katanya waktu dulu SMP, ini backstory dulu ya. Jadi katanya waktu SMP dia itu pernah melihat hantu yang loncat gitu kan dari lantai atas tapi sampai lantai 2 menghilang. Yang seperti itu. Terus juga dia bilang dia pernah tinggal di Bangkok di satu hotel, dan hotel itu ternyata ada waktu dia mandi, dia melihat kan kalau kita mandi itu kayak namanya tinggal sendiri atau gimana ya, kita nggak berani tutup pintu kamar mandi itu benar-benar rapat gitu. Jadi kita buka sedikit pasti kelihatan ranjang kita itu gimana. Nah, ketika dia mandi katanya dia juga melihat ada satu sosok wanita yang berada di ranjang dia. Nah, katanya pada saat dia tidur di tengah malam, ini masih backstory loh, belum story sebenarnya. Katanya waktu dia tidur dan dalam keadaan lelap, tiba-tiba jam 2-an gitu, ada yang ngelus-ngelus rambutnya toh. Gitu. Jadi dia bangun, dia merasakan ada elusan tersebut. Dia tahu ini pasti udah bukan sosok manusia. Iya, karena dia emang sendiri kan di kamar itu. Dan ternyata setelah dia berusaha untuk tidur, biasanya kayak gitu-gitu kan dia cari perhatian ya memang ya. Memang dia selalu cari perhatian karena mungkin dia tahu dia sixth sense ya. Biar di notice kali ya. Jadi dia kayak yang ngelus sampai akhirnya dia mengeluarkan suara. Itu sama banget gak sih kayak yang aku alami kemarin kan? Di Bangkok, dan kayaknya hotel yang sama. Gak tahu deh, pokoknya dia nggak cerita di hotel mana. Jadi waktu dia gitu aja kan. Setelah dia langsung ini dong kan refleks. Refleks, dia langsung ngarah ke kanan dan ternyata hantu cewek itu yang ada di sebelah dia. Nah, akhirnya katanya ini masih backstory lagi, ini belum cerita sebenarnya lagi loh. 2 hari kemudian mereka jalan-jalan, mereka ke Catuca, mereka ke ini, ke tempel-tempel, pulanglah mereka suatu saat. Dan ternyata memang case-nya ini mereka pisah grup. Jadi ada yang suka shopping, ada yang suka jalan-jalan. Jadi karena pisah grup ini ada yang grup yang pergi shopping itu mereka pulang duluan. Sampai di hotel duluan. Nah, pada saat mereka yang jalan-jalan keliling tempel dan akhirnya mereka pulang ke hotel tersebut, hotel yang sama ini. Ternyata si Agustina ini membuka kamarnya, dan pada saat dia buka, dia sudah melihat sosok wanita itu dengan keadaan marah, mukanya benar-benar sangat-sangat seram katanya. Terus juga pandangannya benar-benar kayak mau nerkam orang. Dia langsung refleks tutup pintunya, takut dong. Dan ternyata si cewek ini ada teman-temannya yang masih di satu teman katanya, ada satu teman yang di kamar di hotel itu karena pulang duluan. Dia itu sudah berada di sampingnya, dan dia itu entah kenapa gitu-gitu udah ketakutan. Mungkin dikasih nampak juga. Nah, akhirnya dia takut, tapi dia juga harus tolong temannya. Dan akhirnya dia buka kamarnya itu, dia buka pintunya, dia berusaha menolong temannya, tapi alhasil tahu apa yang terjadi. Dia dimasukin oleh si hantu ini. Dan
masuknya itu digilir. Jadi mereka kan dua-dua itu. Mereka ada total 4 orang. Jadi 3 orang itu dimasukin. Masuk sini ke temannya, tiba-tiba masuk ke temannya lagi, dia masuk ke dia lagi gitu. Jadi kayak bener-bener mereka tuh kayak capek dan ada satu teman dia yang pengen loncat dari jendela sampai dihadang-hadang gitu karena masuk gitu. Jadi setelah ditanya-tanya dan di riset-riset, memang katanya si hantu ini itu adalah hantu yang bunuh diri dan bunuh dirinya itu dengan loncat dari itu kamar itu gitu. Dan akhirnya mereka pindahlah dari kamar tersebut. Masih di hotel yang sama? Ini masih backstory. Ini masih backstory. Backstory aja aku udah lelah loh ini. Baru masuklah ke cerita sebenarnya. Oke. Jadi Agustina ini jalan-jalan lagi dengan teman-temannya. Gak kapok jalan-jalan ya dia, padahal dia udah mungkin karena udah biasa kali ya, Mbak ya. Jadi akhirnya dia sehari sebelum mereka masuk ke hotel, dia nggak mau kasih tahu nih jalan-jalan kemana. Ini aku pengen tahu sebenarnya, tapi di dalam email dia nggak mau kasih tahu. Nah, sehari sebelum mereka menginap di hotel ini gitu ya, dia itu mendapatkan satu mimpi. Dia mimpi di satu gedung ini ada 4 lantai. Ya, terus dia melihat dia berada di lantai 3 dari gedung tersebut dan melihat ada satu sosok cewek ngesot di dalam mimpi ini. Terbangunlah dia dan dia pikir, oh mimpi. Gitu, mimpi. Dan akhirnya mereka pergilah ke hotel ini. Nah, hotel ini sebenarnya bukan hotel mewah, tapi hotelnya memang agak ini kumuh ya. Jadi ceritanya hotelnya itu agak remang, terus juga lampunya bukan lampu yang putih yang gimana gitu. Tipenya. Yang tipikal wisma gitu deh. Tapi masih ada servisnya gitu. Maksudnya kayak ada lobbynya dan lain-lain gitu. Nah, ternyata pada saat dia masuk ke lift, dia melihat loh, kok liftnya cuma 4 lantai ya? Harusnya kan hotel itu kalau misalnya kan paling tidak lebih lah gitu loh. 10 gitu ya. Kalau hotel namanya hotel ini kok 4 lantai aja gitu. Dan pada saat dia masuk ke ini, dia kebetulan tinggal di lantai 1, teman-temannya ada yang tinggal di lantai 2. Nah, akhirnya mereka jalan-jalan tuh, nggak ada memikirkan hal-hal negatif yang berhubungan dengan hotel ini. Sampai akhirnya di malam pertama mereka tidurlah semuanya. Tiba-tiba di malam pertama itu, entah kenapa hotel ini karena mungkin kecil atau gimana, modelnya kayak wisma atau apa. Jadi hotelnya bisa bayangin ada balkon, ya, terus ada balkon, terus kamar, terus atas ada balkon. Si Agustina ini mendengarkan suara teriakan cewek, dan teriakannya itu benar-benar kayak minta tolong gitu, tapi bukan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, teriakan itu benar-benar keras sekali, seakan-akan dia terkejut gitu loh mendengar teriakan ini gitu loh, ada teriakan kayak gitu. Terus akhirnya dia pikir, entah temanku nggak ya gitu kan. Tapi ini bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Hokkien dan bukan bahasa yang ku kenal gitu loh. Ini bahasa negara orang ini gitu loh, maksudnya gitu. Nah, akhirnya dia ini dong WhatsApp temennya gitu loh. Kamu ada apa gitu loh. Nggak ada apa-apa katanya. Kamu nggak dengar tadi ada suara teriakan besar banget gitu? Nggak ada. Kamu di lantai berapa? Lantai 2. Oh, berarti ada apa-apa ini, dia pikir gitu kan. Ya udahlah, dia nggak mau gubris kan. Akhirnya tidurlah. Setelah tidur, barulah si temannya besok paginya cerita sama dia. Tahu nggak sih semalam aku itu lagi tidur kan, katanya gitu kan. Pada saat tidur enak kayak gitu kan, terus tiba-tiba kayak ada yang gelitikin kakiku loh, gitu. Terus dia bilang gini, kau mungkin capek aja kau, mimpinya kau itu gini bla 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 gitu kan. Nggak mungkin kok, orang berasa kali kok kayak ada yang gelitikin kaki aku kok gitu. Terus dingin kali katanya, pokoknya dingin kali, berasa dingin kali. Padahal aku rasa pun kalau kayak di siang-siang itu AC-nya kayak bukan yang AC yang sentral gitu. Jadi AC isi angin doang gitu. Iya, yang gitu-gitu kan, namanya juga hotel lama kan. Nah, ya udah akhirnya mereka juga nggak gubris, cerita ini lewat begitu saja. Nah, malamnya pulang dari hotel ini, si temannya ini entah kenapa usil. Apa yang dilakukan? Dia mengajak, yuk kita ke atas yuk, katanya gitu kan. Aku pengen lihat hotel inilah, yuk kita tur yuk, katanya gitu.
Tapi emang gitu sih, aku juga gitu sih kalau nginep di sebuah hotel itu pengen lihat juga. Ya kan, gitu. kita tur yuk katanya. Dan itu situasinya udah jam mereka itu pulang. Jadi mereka itu kurang lebih dari tempat night market kan terkenal banget di Bangkok kan. Jadi pulangnya itu udah hampir midnight gitu, udah 11.30 yang gitu. Kalau 11.30 nggak ada niat buat tur hotel. Jadi yuk kita tur yuk katanya. Datang temannya ini Usil kan begitu. Pergilah, ya udahlah kita mau kemana? Yuk kita ke lantai 3 katanya gitu kan. Nah, lantai 2 kan udah kamar, maksudnya di tempat aku gitu loh. Yuk kita ke lantai 3 yuk katanya gitu kan. Terus akhirnya sampailah ke lantai 3. Okay. Oh sorry maaf, ada bagian yang kulupakan. Lift tiba-tiba di jam segitu gak hidup. Oh my god. Itu udah masuk ke lift atau masih nggak masuk ke lift, nggak masuk. Okay. Jadi pada saat dia lift is out of service, mungkin hotel ini mau hemat listrik. Oh mungkin. Dari jam segitu itu lift dinonaktifkan, kalau kalian mau ke atas kalian naik tangga aja. Toh juga 4 lantai doang kan begitu. Okay. Ya udah, naiklah mereka satu persatu, lantai 1, masuklah lantai 2 dan masuklah ke lantai 3. Yang benar-benar niat ya tur Bener-bener hotel niat. itu ya. Terus Malam. anehnya si Agustina bilang pada saat dia masuk ke lantai ini, dia kok merasa deja vu gitu. Dia bilang, loh kok tangganya aku kayak pernah lihat ya gitu. Oke. Terus dia bilang, loh kok suasananya kok mirip kali ya. Ini kok aku kapan ya pernah kesini gitu loh, dia bilang gitu. Terus dia cerita sama temannya, aku kayak pernah kesini loh. Katanya aku kayak deja vu gitu, dia bilang gitu. Temannya bilang, masa? Kok pernah mimpi di sini emang? Gak tahu, aku kayak pernah kesini nggak ya? Tapi kalau pernah kesini nggak mungkin mimpi kali, dia bilang gitu kan. Nah, pada saat cerita sampailah mereka ke lantai tersebut, di lantai 3 ini. Oke. Nah, pada saat lantai 3 ini, tahulah kan yang namanya hotel itu kan dia sistemnya. Jadi kalau kalian bayangin ya, itu kayak jadi hotelnya itu dia semua balkon di depan itu adalah alur kalian itu jalan. Jadi balkon dan juga tempat jalan itu sekaligus juga kayak tempat ruang tamu mereka, ada kursi, terus kayak kamar-kamar kos gitu. Iya. Gitu. Jadi kamu harus buka kamarnya itu dari melewati ruang tamu ini. Iya. Lewatlah dia satu kamar katanya. Dia nggak mau kasih tahu nomor kamarnya. Pada saat dia lewat Di gitu lantai 3. Oke. Tiba-tiba dia melihat satu sosok pria. Dan pria ini benar-benar besar banget katanya. Dan besarnya itu tingginya itu bukan tinggi yang ini ya, kayak tingginya itu benar-benar yang kayak 3-4 meter gitu. Pokoknya bukan ukuran manusia pada umumnya lah ya. 3-4 gitu, dan benar-benar dia itu liatinnya dari atas ke bawah gitu, liatin dia gitu. Dan dia takut dong. Takut, dia langsung tarik temennya, dia gini-giniin kan. Yuk kita jalan lebih cepat. Oke. Suara apakah itu? Oke, yuk kita jalan lebih cepat katanya gitu kan. Akhirnya dia ambil tangan temannya, larilah dia. Nah, ketika lari, pada saat dia mau menuju, jadi kan gini, satu ujung tangga sini dia lari ke sana untuk tangga sana supaya bisa turun. Nah, pada saat dia mau mengarah ke tangga sana, tiba-tiba sudah sebelah kiri itu adalah wanita ngesot yang dia mimpiin. Dan wanita ini teriak sesuai dengan apa yang dia dengar kemarin. Dan dia ngesotnya dari pelan, makin kencang gitu. Dan akhirnya mereka takut dong, takut langsung turun ke bawah, dia pikir, udah cepet, kau balik ke kamar gitu. Temennya udah takut, dia bilang, udah aku nggak berani ke kamarku, aku ke kamar kau aja lah gitu kan. Akhirnya mereka ke lantai 1 lah. Rame-rame ya. Ya, jadi mereka ada 3 orang gitu. Masuklah ke lantai 1, tidurlah di kamar Agustina ini gitu. Aduh, aku nggak bisa tidur lah, kayak mana ini gitu kan. Takut kali aku. Sebenarnya kau lihat apa? Temennya sebenarnya nggak lihat gitu. Cuma dia yang lihat karena dia lihat dia takut. Jadi mereka jadi takut gitu benar-benar. kan. Sebenarnya kau lihat apa sih gitu? Ini sebenarnya mirip kali dengan yang kulihat di mimpiku katanya gitu. Wanita ngesot ini gitu. Dia ceritain ke temannya makin takut lah waktu dia cerita gitu kan. Tapi entah kenapa takut, tapi mungkin karena capek ya seharian gitu loh. Karena udah belanja, udah jalan-jalan, udah gimana-gimana. Tertidurlah orang ini semua. Oke, lelap pula ya tidurnya. Lelap pula. Tiba-tiba jam 3, Bu. Oke. Jam 3, apalagi yang terjadi? Terkeluar lagi suara itu. Oke. Dari lantai atas. Suara perempuan. Iya, dan suaranya itu benar-benar adalah jeritan, kayak jeritan orang minta tolong gitu loh. Kita tahu kalau jeritan itu minta tolong gitu. Dan dia dengar tapi dia pura-pura nggak, dia kayak mengabaikan lah gitu, berusaha mengabaikan ini nggak ada apa gitu. Terus dia kok dengarnya kok makin lama makin dekat. makin dekat.
suaranya kok makin lama makin dekat gitu loh. Terus dia abaikan lagi gitu kan. Terus dia merasa ini nggak boleh karena dia tahu kalau dia peduliin, kalau dia terge suara ini udah pastilah dia akan muncul gitu loh. Jadi dia berusaha bawa tidur gitu. Ternyata tahukah kamu, semakin lama kan semakin dekat nih suaranya. Tapi tiba-tiba langsung menghilang suara itu. Padahal terus menerus sampai kalau dia bilang sampai setengah jam. Suara ini keluar teriakannya keluar 30 menit tiba-tiba berlalu nggak ada lagi. Dia udahlah aman lah itu. Aduh, aku ngebayanginnya kayak udah kedengaran sampai lama gitu 30 menit sampai tuh puncaknya si hantu perempuan ini gitu lagi sih. Enggak sih. Enggak ya. Tapi si kawan ini sesak kencing. Oke, terus. Jadi si kawan ini karena dia pengen tidur gak bisa tidur, dia bilang udah hilangan suara dia. Karena gak bisa tidur dia pergilah kencing katanya gitu kan, mau ke toilet gitu loh. Nah pada saat dia tahu kan kalau yang namanya hotel itu kan ada ada tempat apa sih WC, ada tandas kemudian samping tandasnya itu kan shower itu kan pasti ada tirai. Iya. Dia pergilah ke tandas ini kan cewek ya pasti duduk lah di tandas itu. Nah pada saat dia lagi buang air kecil tiba-tiba ada gerasak gerusuk di tirai. Dan krik gitu aja. Namanya manusia, penasaran dong. Buka, jeng gitu kan. Keluarlah si wanita ngesot itu dan keluar lagi teriakan yang dia dengar dan itu teriaknya itu sampai jam 5 pagi kan. Dan dia berusaha untuk ignore tapi dia tetap teriak kayak gitu kayak apa sih sebenarnya fenomena kayak gitu sebenarnya kalau dia teriak-teriak kayak gini? Kalau teriak-teriak gitu dia sebenarnya usil gitu. Dia usil ya, bukan minta tolong gitu enggak? Bukan minta tolong. Karena mungkin dulu dia kan di hotel itu. Mungkin di hotel itu dia dulu meninggal di situ. Meninggal secara tidak wajar. Jadi satu sisi dia minta tolong, dia memang usil gitu, pengen ngetes pengunjung yang di situ lah gitu. Mana ibaratnya kan ada juga yang penakut atau ada yang emang udahlah cuek gitu aja kan. Nah ini dia memang usil juga si hantunya itu. Oke. Tapi mungkin alasan baik itu tadi suara apa sih yang memang penggerakan atau gimana? Enggak, itu ya memang di dekat TV itu dia tadi ada dia. Suaranya jadi di belakang TV itu. Sosoknya dia perempuan yang di belakang TV itu. Oke. Makanya tadi ada suara itu ya? Iya, pas kali dari belakang TV itu suaranya tadi. Berarti aku nggak salah dengar ya? Nggak, aku dengar juga tadi. Oke. Makanya aku terkejut tadi cerita setengah kok tiba-tiba tek gitu. Oke. Terus. Nah, jadi kan biasa di tempat-tempat kayak hotel apa itu kan biasa kan banyak gitu kasus-kasus atau kejadian meninggal nggak wajar atau apa gitu kan. Nah itulah kadang satu sisi dia pengen usil gitu, pengen jail sama pengunjung situ. Ibaratnya mungkin bisa dibilang biar hotel itu bisa dibilang nggak laku atau kayak mana. Jadi kan nanti kan pengunjung sharing ke orang-orang kan jangan nginep di sini karena sering kejadian gini. Nah, nanti kan ujungnya hotelnya tutup atau apa gitu. Jadi mereka bisa tinggal di situ. Jadi secara nggak langsung mereka ingin hotel itu jadi tempat tinggal mereka juga. Dan nggak diganggu. Dan nggak diganggu. Oke. Tapi sampai keluar suara teriakan gitu memang sanggup ya kayak gitu ya? Memang ada yang kayak gitu ya? Apa dia tuh kayak cuman ganggu di kamar satu itu aja atau ganggu kamar lain nggak sih kemungkinan? Tapi dia dari lantai atas loh, lantai 3 loh. Kayak gimana mungkin itu biasanya? Karena kalau kayak makhluk kayak gitu itu mereka bisa berpindah-pindah lokasinya. Jadi misalnya kita sering lihat dia di lokasi di kamar ini, terus pas kita turun dia ada juga karena makhluk gaib itu nggak bisa diprediksi pergerakannya. Mereka suka pindah-pindah kecuali memang dia sudah menetap di tempat itu. Aduh, aku ini loh. Apa? Ada yang merasa merinding banget di ini kayak berat. Merinding ya. Kenapa ya? Pan tadi aku nggak gini. Itu dari belakang itu dari tempat kasur itu. Yang di atas. Iya, itu ada apa?
Itu dia lagi mengarah kemari sih, ngelihat kemari. Ya tapi Boleh ini tahu emang sosoknya apa? Kalau ditengok sosoknya laki-laki dia. Anak-anak, dewasa atau gimana? Dewasa. Dewasa. Iya. Pas lagi melihat ke arah sini. Oh gitu. Iya. Oke. pas di maksudnya belakang aku tuh gimana ya? Pas dia memang lihat di belakang pas di badan Nato. Oh gitu. Heeh. Sabar ya toh. Gak bermaksud mengganggu, maaf ya. Oke, aku ada satu pertanyaan sih, jadi nggak bercerita ya. Episode ini sebenarnya lebih ke kayak tanya jawab gitu ya. Iya. Karena emang kita kan aku seawam penasaran, itu kan, penasaran. gitu. Sebenarnya kenapa sih jam 3 itu jam paling rentan dan jam 2 paling ya, jam ini 2, deh, jam pokoknya 3. paling seram katanya gitu. Kenapa ya? Jam 2, jam 3 gitu. Karena di situ puncak aktivitas mereka. Aktivitas mereka puncaknya di situ. Dari jam 2 sampai sebelum subuh gitu, jam 5. Oh gitu. Iya. Di situ mereka lagi rame-ramenya di situ puncaknya. Sebenarnya dari jam 8 pun, dari jam 8 malam mereka sudah ada aktivitas. Cuman puncaknya dari jam 2 sampai sebelum subuh. Jadi ceritanya kayak jam 8 itu mereka baru bangun gitu. Ya. Terus ya itu di aktivitasnya itu di siang hari gitu bagi mereka. Karena jam 2 malam tuh kayak jam tinggi gitu ya. Karena ada di beberapa daerah tertentu itu bisa dibilang itu kayak apa? Pasar gaib gitu. Pasar gaib maksudnya? Pasar gaib. Misalnya kayak kita ada di Pulau Jawa namanya kayak Gunung Dieng. Di Gunung Dieng itu di kaki gunungnya itu ada pasar gaibnya. Jadi setiap pendaki yang bermalam di kakinya itu sering dengar. Jadi kalau tengah malam itu banyak aktivitas di situ. Kayak orang jual beli apa. Suaranya rame kayak kita gini juga kayak manusia biasa. Suaranya terdengar jelas dia. Oke. Sekarang ini kamu lihat aktivitasnya ada apa aja di sini? Kalau di sini aktivitasnya belum terlalu rame kali sih. Belum. Hanya ada yang di belakang TV, yang di atas kasur, sama satu lagi di jendela itu. Di luar. Ya. Dan ini kita kayak Di luar jendela, di kasur, dan di balik TV. Iya, karena dari tadi sebenarnya kalau kita ngerasa kayak ada yang memperhatikan dari jendela itu. Oke. Yang di jendela itu sosok apa? Yang di jendela itu sosoknya orang tua, laki-laki. Oke. perempuan, kayak udah nenek-nenek gitu. Oke, nenek-nenek. Dan di luar ini lagi mau hujan dan petir-petir gitu waktu kita. Iya, bayangin aja ya, suasananya mendukung banget gitu loh. Oke, nanti kita explore tempat ini lagi. Toh, ada ceritamu yang berikutnya, Toh? Duh, aku sebenarnya kayak tadi misalnya pas awal cerita tuh oke Masih aja, oke-oke cuman aja. ini kayak Ini udah kayaknya ada yang berat ya. kayak kepalaku kayak udah mulai pusing gitu. Tapi ada yang bikinmu mau ini nggak sih, ini kayak mau mual gitu ya? Kayaknya kamu selalu ini ya, kalau ada hubungan dengan itu kayak mau mual gitu ya? Iya, nggak tahu sih. Tapi emang ini cerita serem banget sih. Ini kayak berhubungan sama rumah, dan bahkan aku emang waktu diceritain temanku, ini cerita temanku. Ini emang seserem itu gitu, dan aku juga mikir gitu ya, kok makhluk gaib ini atau makhluk halus ini emang seberani itu kadang-kadang untuk menunjukkan dirinya, kayak percaya nggak percaya sih sebenarnya, karena aku secara langsung nggak pernah ngalamin hal yang kayak gini. Cuman temenku tuh sampai berani, kalau udah orang udah sumpah ya berarti emang dia ngalamin gitu ya. Jadi waktu itu dia baru pindah rumah juga ceritanya, temenku cowok dan dia cakep ya. Jadi waktu itu dia pindah rumah, dan rumah itu ada loteng gitu di rumahnya. Jadi karena dia anak cowok dan adiknya 2 perempuan, jadi dia suruh bapaknya harus berani di atas gitu kan. Jadi ternyata kayak rumahnya itu emang dibangun, tanahnya itu katanya dulu kayak bekas kuburan, tapi yang kayak kuburan lama gitu loh. Kalau kuburan lama kan emang lama-lama ditimbun, jadi kayak tanah biasa kan gitu. Sama lah kayak ini. Oh iya, ini bahkan Bukan, jadi justru sejarahnya aku dengar ya, aku nggak tahu benar atau enggak. Perumahan ini semua dibangun di atas tanah kuburan katanya. Jadi kuburan itu nggak sempit ini sebenarnya, dulu itu luas. Lebih luas, oke. Katanya. Ya udah, sampai akhirnya nih balik lagi kok. Temanku ini dia nggak tahu sih, emang ada
ngerasa nggak enak gitu. Dia emang udah nggak mau nih tidur di atas, cuman sebagai anak laki-laki satu-satunya ya dari keluarganya itu, adiknya 2 perempuan, dia mau nggak mau tidur di atas. Alhasil waktu udah baru pindah banget, dia tidur di atas. Dia emang ngerasa kayak nggak tenang banget waktu kayak mau pejem tapi nggak pejem, kayak orang berusaha untuk tidur gitu kan. Sampai akhirnya waktu dia melek nih ke atas, itu asli ada sosok perempuan, nenek-nenek emang udah kisut banget, itu turun dari atas dan langsung cium dia. Dan cium itu bukan sekedar kayak kiss, tapi emang bener-bener sampai pakai lidah gitu. Bener-bener dikenyot bahkan ya rasanya. Sampai dikenyot gitu, dan temanku nggak bisa teriak, nggak bisa apa-apa, tapi dia berasa itu bibirnya udah dikenyot gitu. Dan ngerti gak sih, karena muka itu hantunya nenek-nenek, jadi kayak nenek-nenek itu kan keriput ya, kulitnya tuh tergesek-gesek di pipi temanku, dan itu kayak kerasa kasar banget gitu. Dan dia asli nggak bisa teriak, cuman diem aja, dan itu langsung dikecup gitu, dikenyot bahkan. Dan itu asli kayak dia cuman diem aja, nggak bisa ngapain, mau gini udah nggak berdaya gitu. Kayak teriak juga dia berasa udah teriak, tapi itu emang asli. Itu kayak emang tiba-tiba turun dari atas apa nih namanya, atas langit iya gitu, turun dan itu langsung dia kayak Mission Impossible itu ya, langsung gitu ya. Mungkin kayak sebegitunya gitu. Bahkan temenku bilang tuh kayak hari-hari berikutnya orang tuanya tetap bilang sama orang tuanya ada gini. Orang tuanya karena emang guru agama si bapaknya, kayak nggak mempercayai hal-hal kayak gitu kan, nggak ada itu gini gitu. Bapaknya berusaha buat kok anak laki-laki gitu, bapaknya bilang. Jadi keesokan malamnya lagi ya gitu, jadi temenku emang nggak tidur, kayak dia main HP gitu kan gini, denger musik gitu, tapi dia berasa kayak ada sesuatu dari pintunya tuh yang masuk gitu, dan kayak orang merangkak gitu loh. Tapi pas dilihat tuh nggak ada gitu. Dan waktu dia kayak lagi main HP, itu asli sama hantunya, sama nenek-nenek nemplok di sini. Tiba-tiba udah gini di atas punggung. Dan dia melihatnya. Iya, dia ngeliat gini. Dan dia cuman gini lah ya. Cuman kayak, bisa gini gitu. Dan itu aku bisa bayangin sih, dia kayak benar-benar udah parah banget ketakutannya, udah merinding, udah apa segala macam. Sampai akhirnya malam-malam berikutnya dia nggak mau tidur di atas, dia tidur sama orang tuanya. Kebetulan kayak bapaknya lagi pergi, dia tidur sama ibunya. Dan ya. Tadi sini ada yang geser ini loh. Ada yang geser kayak ada suara geser yang tadi aku dorong-dorong. Oh iya. Ada tadi kan ada gitu. Ada dengar ya? Ada dorong-dorong. Ini yang suara ini tadi ada gedebuk kan? Ada. Jelas kali tadi suaranya. Yes. Itu dari mana? Dari yang di luar. Itu ya. Dia memang gedebuknya memang dia nonton atau dia mau ini sih sebenarnya kok bisa ada gedebuk? Mau mencoba berinteraksi juga sama kita. Kayaknya sama kamu deh. Dia tahu kamu bisa lihat kayaknya. Iya kan? Mungkin. Iya. Oke. Kedengaran? Kamu dengar juga kan? Dengar. Oke, lanjut. Ya udah, sampai dia kira nih udah aman dong. Tidur sama orang tuanya udah aman nih. Akhirnya dia tidur sama orang tuanya. Tapi yang herannya, orang di rumah itu nggak ada yang diganggu selain dia. Oke. Bahkan siang hari pun ketika dia nonton TV di ruang TV, itu emang ada yang lewat gitu. Dan dia tahu nenek-nenek itu karena cara merangkak jalannya itu beda, orang ya nenek-nenek gitu, sejompo itulah gitu merangkak gitu. Dan kawanku bisa rasa itu. Dan yang lain, anggota keluarganya lain nggak bisa lihat. Bahkan sampai dia tidur nih sama ibunya, kan pakai selimut tuh tidur gini. Dan itu ada yang narik kakinya. Narik kakinya. Gitu. Dan temanku udah tahu nih, oke, aku diganggu lagi nih. Gitu. Jadi kayak kebiasaan dia dong ya, kayak gitu diganggu terus. Karena nggak tahu, sampai aku mikir nenek-nenek ini kenapa sih gitu. Dia sampai mikir gitu kan, ini nenek-nenek kenapa sih gitu. Kenapa hanya aku yang diganggu gitu. Kenapa adik-adikku yang lain yang perempuan nggak ada diganggu. Cuman satu, dia doang yang diganggu. Bahkan waktu dia tidur sama ibunya nih, si nenek-nenek ini berani untuk ini langsung masuk ke selimut gitu kayak nimpain dia. Asli. Dan temanku tuh kayak udah berusaha buat teriak-teriak. Dia tuh
Dia udah berusaha buat tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya dia ceritain ke orang tuanya gini, dia udah ngerasa kayak hopeless lah ceritanya. Udah terganggu banget. Sampai akhirnya panggil lah kayak pemuka agama gitu buat inilah mengusir, bersihin rumah, diceritain. Jadi sebenarnya dia memang sayang sama dia suka sama dia gitu ya. Sama si laki-laki ini mungkin kayak dia nganggap ini kayak cucunya atau apa gitu. Tapi kok dicipok? Mungkin itu bentuk kasarnya dia sama cucunya. Dikenyot. Gitu. Ya ianya dia suka berondong kurasa. Masa dikenyot kayak gitu? Jadi emang ternyata tuh kalau dikulik-kulik emang nyambung sih, karena tanah itu kan bekas kuburan. Mungkin si nenek ini memang penghuni lama dari rumah itu gitu. Rumah lama kayak hancur jadi kuburan sampai akhirnya jadi rumah lagi. Itu ceritanya karena emang kata temanku tuh emang udah setua itu, kayak ini udah kerutan semua. Pokoknya gitu. udah mukanya itu udah bener-bener yang kayak udah keriput, kisut. Yang udah tuanya itu udah tua yang bener-bener tua jompo, banget lah gitu. Iya, bener-bener jompo gitu. Dan temanku tuh masih trauma banget yang bibirnya emang asli dikenyot, jadi itu kan masih berasa gitu. Aduh. Jadi kayak emang dia trauma jadi nggak bisa kissing dong dia sekarang. Karena kebayang muka neneknya kan. Sampai akhirnya udah gimana karena mungkin udah terganggu banget, mungkin kayak dia udah cerita ke orang tuanya bla 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 segala macem. Sampai akhirnya kayak mereka nggak tinggal di situ lagi, pindah lah ke rumah baru. Jadi kayak rumah itu dijadiin ruko gitu kalau nggak salah. Oke. Aduh, tapi emang si nenek-nenek ini kalaupun dia datang, dia kan emang sering datang tuh tiap malam. Kalaupun dia tidak menjamah temanku ini, dia pasti elus temanku ini. Emang dia kayaknya sayang sama temanku gitu. Cuman temanku emang nggak bisa terima sih. Alah, yang ianya menggatal, nggak mungkin sayang kayak gitu. Sayang itu nggak kayak gitu. Nggak langsung mengenyot ya. Iya, berarti maksudnya di sini berarti menunjukkan bahwa hantu itu juga memiliki nafsu ya. Itu gimana ya? Itu ada nggak sih kayak gitu penjelasannya? Maksudnya dia suka sama dia kan, berarti nggak mungkin sayang itu. Pasti sayang lah. Sayang iya. Cuman maksudnya sayang itu bukan sayang atas cucu gitu. Maksudnya memang hasratnya ada mungkin dia ada ketertarikan sama si manusia kan? itu ya. Karena kan setiap manusia kan punya aura ya, benar. Jadi mungkin makanya cuman dia aja yang diganggu. Karena mungkin dia lebih tertarik sama si laki-laki itu. Tapi ada loh cerita yang mirip kali ini, cerita dari viewersku juga hampir mirip dengan punyamu, tapi bukan nenek sih. Dia juga kurang lebih seperti itu. Ini dia. Dari Vera Mariani. Oke. Jadi ini kejadian katanya udah lama banget, 10-11 tahun yang lalu. Pernah dengar nggak sih mitos-mitos yang mengatakan bahwa kan aku pernah dengarnya sih gini, dulu waktu kecil maghrib itu nggak boleh main-main, nggak boleh keluar ya kan anak kecil bilang gitu dulu. Aku ingat banget, aku banyak banget dulu waktu masa kecil itu teman muslim kan. Terus ada suara apa tadi? Oke. Kayak ketok gitu sih tadi. Ya, nggak dobrak pintu ditutup ya. Oke. Jadi si temanku ini namanya Muda, jadi selalu mamanya itu panggil dia kalau udah mau maghrib, Muda masuk gitu kan. Nah kalau ini katanya pernah dengar nggak, katanya maghrib itu nggak boleh tidur di saat maghrib. Iya emang nggak boleh. Memang nggak boleh juga ya. Kalau orang tuaku pasti marah sih. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi gini ceritanya, si Vera ini katanya dia itu waktu itu masa kecil sih katanya. Jadi dia itu pulang dari sekolah, waktu sekolah biasanya sekolah itu ada ekstrakurikuler, setelah itu jam 5.30 mereka itu baru pulang. Nah pulang sampai rumah capek dong ya, terus dia bilang sama mamanya itu aku pengen istirahat katanya gitu kan. Terus mamanya bilang udah mau maghrib itu jangan kau tidur katanya gitu kan. Kayak orang tuamu lah gitu kan. Enggak aku cuma golek-golek aja katanya gitu kan. Nah situasinya itu adalah dia tidur di kamar, dan kamarnya itu ada kasurnya itu ya kurang lebih di sini kasurnya itu ada jendela, dan jendela itu ada jemuran di situ. Mirip seperti ini, tapi case-nya adalah kasurnya di sini gitu loh. Jadi ketika kamu itu melihat ke depan itu langsung lihat jemuran itu gitu. Nah, golek tertidur si kawan ini, si Vera ini tertidur. Nah,
kurang lebih dia tidur pada saat dia itu udah setengah sampai hampir 45 menit. Tiba-tiba dia kayak kebangun gitu, dan kebangunnya itu kayak setengah sadar dan kayak setengah tidur setengah sadar gitu. Nah, karena dia menyamping ke arah jendela, otomatis kalau dia buka mata itu langsung kelihatan dong. Kenapa, Jim? Langsung kelihatan dong pandangan yang ada di luar jendela itu. Nah, pada saat dia buka setengah sadar gitu, dia melihat ada satu sosok wanita. Nah, wanita ini berada di jemuran. Dan dia sudah mendengarkan kumandangnya azan maghrib. Dan pada saat itu dia pikir mamanya. Mamanya ambil jemuran gitu kan. Terus dia pikir, ya mamakunya ini katanya gitu kan. Ya udah akhirnya dia berusaha untuk kayak mau sadarkan diri lah gitulah ceritanya. Jadi ketika kita mau sadarkan itu pasti kita ucek-ucek mata dong. Nah, ketika dia kucek-kucek mata, sosok perempuan ini yang seharusnya membelakangi dia dan mengarah ke jemuran, tiba-tiba waktu dia ngucek dan dia buka matanya, sosok wanita itu sudah berada di depan dia, dan wanita ini lidahnya panjang banget. Panjangnya itu sampai ke bawah, sampai ke lantai. Oke. Terus dia menunduk ke bawah. Nah, pada saat itu si Vera ini berusaha sama. Dia berusaha mau teriak, dia berusaha mau lari, dia berusaha mau ngapain pun itu nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sama sekali nggak bisa. Seakan-akan dia itu di hipnotis atau apa gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Padahal dia dalam hati dia katanya dia udah teriakin mamanya minta tolong tapi enggak. Dan si perempuan ini makin lama makin mendekat. Dengan dari arah jemuran menuju ke dia gitu. Dan katanya karena saking makin dekat dia bisa menembus dinding. Dia bilang dia melihat perempuan ini menembus dindingnya, dan perempuan ini ternyata bisa menuju ke arah tempat tidurnya dan menindih lah ceritanya. Menindih dia dengan keadaan lidahnya itu sudah berada di sini semua gitu loh. Jadi di muka dia lah ceritanya semua lidah ini. Dan sosok perempuan ini itu katanya dia kelihatan kayak sedih gitu. Kayak muka-muka yang sedih, muka-muka. Tapi dia sebenarnya mau dibilang serem sih enggak. Yang serem itu lidahnya. Lidahnya yang buat serem, dan itu semuanya putih gitu loh. Nah, pada saat itu dia berusaha. Entah kenapa untung mamanya naik ke atas. Ngecek dia. Mamanya naik ke atas ngecek dia, akhirnya mamanya ke atas, tiba-tiba dia baru bisa bergerak gitu. Dan bergeraknya dia baru bilang lah, dia cerita sama mamanya, aku tadi kenapa hantu gini-gini. Mamanya bilang, udah kau pasti gara-gara kau udah aku bilang kau tidur di maghrib, pasti kau halusinasi. Tapi mamanya nggak percaya itu hantu. Mamanya cuma bilang itu karena maghrib kau tidur, makanya kau kayak gitu. Udah aku bilang jangan tidur waktu maghrib, katanya gitu kan. Marah mama itu tadi kan, mamanya. Emosi gitu kan, kau bandel kali gini bla bla bla. Udah akhirnya malam itulah dia berusaha untuk kayak melupakan ini semua. Tidurlah dia. Kan tidurlah dia. Terus dia waktu tidur ya biasalah ya, kita kan kalau ya namanya juga manusia Indonesia ini kalau tidur pakai guling kan. Iya aku juga gitu. Aku bahkan harus banyak bantalnya. Yes. Dan guling itu selalu harus dipeluk sampai pokoknya nyaman senyaman mungkin. Bener-bener. Jadi dia ingat banget dia itu meluk guling waktu tidur. Gitu. Jadi dia tidur. Tiba-tiba waktu dia tidur kayak ada satu gerakan-gerakan yang ada di guling dia gitu loh. Waktu dia tidur. Dan dia merasakan itu kok kayak rambut, dia gini pokoknya gini-giniin gitu. Iya, pasti lama-lama jadi hangat kan kalau digesek-gesek. Akhirnya dia kayak kebangun lah gitu ceritanya. Dan tahukah kalian yang dia peluk itu wanita itu lagi. Dengan keadaan dia memeluk dia pikir guling, ternyata si cewek itu yang dia peluk gitu loh. Terkejut lah dia, tapi masalahnya dia nggak bisa membuka tangannya. Dia bilang dia nggak bisa membuka tangannya. Dan kau bisa bayangin kau memeluk terus muka di sini, terus nengokin kau gini gitu. Jadi kayak dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dia teriak-teriak nggak ada yang ini. Mungkin sampai bahkan saking dia berusaha buat melepas itu malah makin erat. Bener gitu. Jadi dia bener-bener kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan katanya itu sampai berlangsung lama gitu, sampai dia capek sendiri. Entah kenapa besok paginya udah bangun aja. Jadi dia kayak ngerasa itu mimpi nggak sih gitu loh. Itu mimpi atau dia, tapi
kok aku capek banget gitu loh, dan gak mungkin mimpi, aku bener-bener merasakan itu gitu loh, gak mungkin mimpi gitu. Dan akhirnya udahlah, dia cerita lagi ke mamanya, baru mamanya bilang kayak gak mungkin juga anakku asik bohong kayak gitu kan. Akhirnya pergilah mamanya itu ke Klenteng atau kemana gitu kan, untuk menanyakan orang pintar yang ada di sana. Terus orang pintarnya bilang memang iya gitu loh. Jadi si wanita ini itu sebenarnya bukan di rumah itu, memang wanita ini sudah mengikuti dia waktu dari sekolah atau dari mana nggak tahu, waktu pulang perjalanan pulang dia sudah mengikuti dia. Dan pada saat dia ini bangun, makanya dia langsung, ibaratnya gini katanya, menurut orang pintar, aku gak tahu benar atau enggak ya Bay, dia bilang justru pada saat kita itu di setengah sadar itulah, katanya setengah sadar dan setengah bangun itulah jendela yang paling terbuka lebar untuk mereka itu bisa langsung masuk gitu loh. Jadi karena kita itu masih belum benar-benar sadar gitu loh. Jadi kayak indera kita itu benar-benar masih kayak setengah-setengah gitu. Jadi pada saat setengah-setengah itulah dia yang paling gampang untuk mengganggu. Dan akhirnya yaudah disembayangin, diapain, katanya gak dikasih jimat atau apa, aku gak ngerti. Akhirnya udah selesai gitu, dilepasin juga gitu akhirnya gitu. Ya pertanyaanku adalah kenapa setiap orang yang aku dengar, bukan hanya case ini sih, banyak banget case yang mengatakan bahwa setiap kali jumpa dengan hal-hal seperti itu kita gak bisa bergerak, kita gak bisa bersuara, kita gak bisa kayak menghempas dia. Iya gitu. Maksudnya itu kenapa ya? Itu karena energi kita udah diserap sama mereka. Oke. Karena mereka kalaupun mau memunculkan diri itu pasti otomatis menyerap energi kita. Jadi pada saat misalnya kayak orang lagi tidur kan, kadang kan ada yang merasa ketimpaan gitu atau ketindihan gitu kan sama mereka, itu karena mereka udah langsung otomatis menyerap energi kita. Jadi kita memang merasa kita tuh berteriak tapi nggak ada yang dengar. Jadi kita merasa kita tuh udah teriak sekuat mungkin tapi nggak ada yang dengar sama teriakan kita. Tapi sebenarnya kita teriak nggak, atau kita memang hanya di dalam aja teriak? Kita teriak hanya di dalam, cuman kita merasa kita teriak itu udah kuat sampai mungkin orang luar itu pun dengar. Jadi tapi sebenarnya jadi teriakan kita tuh kan udah kuat karena ketimpaan sama mereka. Jadi teriakan kita tuh nggak sampai keluar, tapi kita merasa udah sampai keluar. Kita merasa udah kenceng gitu ya. Iya, ya. udah kenceng. Makanya kita karena energi juga mungkin ya. Makanya kita jadi kayak capek banget gitu. Nah, karena biasa kalau udah orang-orang iman itu mungkin karena faktornya satu, mereka udah kecapean. Jadi pas sudah terjadi kayak gitu udah nggak ada energi sama sekali lagi untuk ngelawan mereka. Oke. Jadi mereka mungkin merasa udah teriak, kira orang luar atau siapa udah dengar kan, tada teriakan mereka nggak keluar, cuma di satu ruangan itu aja, nggak keluar gitu ibaratnya suaranya. Oke. Tapi ini ada nggak sih bedanya gitu ya, makhluk halus atau makhluk gaib yang dia mungkin ada di rumah yang berpenghuni sama yang memang kayak pengunjung doang, sama kayak hantu yang ada di tempat-tempat angker gitu, yang memang udah lama iya. kosong, bersejarah mungkin tempat itu gitu, yang udah tidak dihuni lagi gitu. Ada nggak bedanya? Atau mungkin kayak hantu yang ada di tinggal makin kuat lebih sopan atau sopan. Assalamualaikum gitu ya. Sopan-sopian dong. Kalau mau datang. Kayak gini, misalnya satu rumah atau bangunan gitu kan, itu kosong aja selama 40 hari, itu udah mulai masuk itu satu penghuninya. 40 hari aja? Iya, 40 hari aja udah masuk satu penghuninya. Dari makhluk lain itu, dari dunia lain. Itu udah masuk satu. Itu mereka bisa masuk ke situ dari mana ya? Mereka memang traveling gitu? Enggak. Mereka sebelumnya kan bukan penghuni di rumah itu. Itu mungkin penghuni di rumah di tempat lain yang nggak jauh dari rumah itu. Mungkin mereka bisa dibilang belum punya tempat tinggal lah gitu. Tinggalnya ibaratnya masih di luar-luar gitu kan. Jadi pas ada satu rumah bangunan kosong yang kosong, itu mereka masuk satu dulu. Nanti yang satu itu lama-lama bawa kawannya. Jadi terakhir rumah itu penuh sama mereka. Jadi pas kalau misalnya kita baru beli rumah kosong gitu, lebih bagus kita gelar doa dulu atau kita permisi dulu. Makanya orang bilang harus ada ritual dulu. Iya, kayak pensucian lah ya. Iya. Karena kan ibaratnya kita gini, kita masuk ke rumah orang yang nggak kita kenal, masuk aja pasti kan orangnya marah. Iya, marah. Benar. Sama kayak makhluk gaib. Kita memang masuk ke rumah kayak gini kan, rumah yang real gitulah ya kan, bukan
rumah mereka, tapi kan yang nepati selama ini kan mereka, ibarat mereka yang jaga rumah itu. Jadi kalau kita main masuk aja nggak ada ngucapin salam atau apa ya, mereka otomatis merasa terganggu. Oke. Tapi bener gak sih kalau misalnya kayak makhluk halus gitu ada di misalnya nih di part rumah kita nih, bagian rumah kita yang dia lebih suka di tempat yang tidak hidup lampu gitu, yang lampunya nggak pernah hidup, misalnya nih kamar mandi katanya paling banyak suka gitu kan kamar mandi kan sering kita matikan kalau udah selesai pakai gitu kan, ada yang bilang udahlah kamar mandi tuh kalau apa hidupin aja lah udah lampunya gitu. Sama juga di lantai ini kemarin ada satu si Indigo juga yang bilang, kok kalau bisa lantai 3 kamu itu jangan matiin lampunya gitu, hidupin aja katanya gitu. Itu gimana? Iya, karena mereka suka tempat yang gelap, makhluk-makhluk kayak gitu. Memang tuh banyak mereka tinggalnya di kamar mandi. Berdiam di kamar mandi. Oke. Karena kan ibaratnya kamar mandi itu kan Lembab. lembab. Di situ paling suka orang itu. Apalagi kalau kamar mandi jarang dipakai, terus lampunya pun nggak pernah hidup, makin banyak yang mendiami kamar mandi itu. Nanti kita cek kamar mandi yang di sini, ini nggak pernah dipakai soalnya. Aku juga penasaran sih sebenarnya ada apa aja di sini. Oke, bye. Ya. Mungkin bisa ini nggak sih diajak ngobrol gitu salah satunya atau gimana gitu yang mungkin kayak kita cuma pengen tahu aja sih asal usul dia gitu, yang gimana gitu. Bisa. Yang siapa ini? Ini kebetulan kalau kamu lihat sekarang update sekarang di kamar ini udah ada perkembangan atau masih sama yang kayak tadi? Udah ada perkembangan sih. Tadi sempat dengar juga kayak dari belakang sini kayak ada gitu. Oh iya? Iya, pas kali di sini dari belakang. Suara cowok cewek? Suara cewek. Cewek? Iya. Pas kali dari belakang sini. Oke. Kalau kamu lihat sekarang udah rame atau masih sama? Atau Kalau gimana? sekarang bisa dibilang udah agak lumayan rame sini. Oke. Boleh dideskripsikan ada apa-apa aja di sini? Di sini tuh yang sekarang ada, kalau yang tadi di atas kasur itu ada laki-laki. Sekarang di situ udah ada perempuan. Oke. Nah, yang di belakang TV tadi itu Perempuan tadi. Nah, sekarang sosoknya laki-laki, tua, tinggi, besar badannya. Oke. Yang di jendela Masih tetap. masih ada nenek itu, tapi sekarang ada si kakak juga. Oh, Si Bakun. Iya. Mbak di K. situ, iya. Oke. Ada dia sekarang di situ. Sama yang di belakang ini tadi. Ini masih ada nih sampai sekarang. Oh, di belakangmu. Nah, belakang itu dia perempuan masih kecil. Anak kecil. Iya, anak kecil perempuan. Selama ini aku selalu mendengar, maksudnya gini, kayak kalau indigo ini ya bilangnya, katanya yang suka usil itu katanya yang makhluk hitam besar gitu, katanya besarnya itu kayak dia makin lama makin besar, makin lama makin besar. Itu Iya, ada nggak sih di jadi sini? Ada sih itu si. Oh, kalau itu di sini ada, cuman dia nggak menetap di sini. Oh gitu. Iya, dia mungkin waktu di sini, mungkin waktu dia singgah aja atau waktu dia lewat. Dia nggak menetap di sini. Oh, berarti sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Dia nggak menetap di sini. Dia bukan penunggu sini. Oke. Karena kan ini kan perlintasan mereka juga. Jadi yang jadi yang tetap di sini itu, yang tetap di sini tuh yang laki-laki yang di atas kasur itu. oh, udah tua atau muda sih? Masih belum tua kali. Dewasa gitulah. Terus yang di belakang TV itu yang cewek. perempuan, sama yang nenek itu yang di jendela. Oke. Terus kemarin ada yang bilang ada sosok perempuan yang dia nggak suka kita di sini gitu. Apakah masih ada? Kemarin dia di pintu ini katanya. Jadi kemarin sempat mereka dua itu berusaha untuk membuka pintu, kayak ada yang nahan gitu loh. Ada yang nahan dari luar. Dari Dari dalam ini. Karena aku masih di dalam kan. Aku dengan gestar kita masih di dalam, kita nggak ada pegang apa. Mereka berusaha buka-buka itu nggak bisa buka gitu. Ada sosok itu nggak sih masih di sini, yang cewek itu yang kayaknya marah gitu dia? Yang cewek itu dia sebenarnya bukan marah sih. Dia semalam mungkin waktu orang ini mau buka kan agak berat. Itu ditahan dia aja sih. Dia bukan maksudnya marah atau apa. Usil. Dia usil aja. Okay. Dia pun sekarang masih ada di sini juga. Oh. Tapi dia posisinya nggak di pintu itu lagi. Di lemari ini. Lemari ini. Ya.
lemari tua ini. Iya, di lemari ini dia. Oke. Kita ngobrol dengan siapa ya? Si yang di belakangmu deh. Yang di belakangmu yang dari tadi yang usilin kamu itu sebenarnya yang di belakang masih anak-anak. Dia cuman bukan penunggu sini. menunggu sini. Bukan. Dia pas lagi lewat gitu. Karena kita kan lagi bahas-bahas tentang dunia mereka. Jadi dia ada Kayak penasaran. tertarik gitu, kayak penasaran ceritain tentang apa gitu. Kok menceritakan tentang dunia mereka, alasannya apa gitu. Jadi dia cuma pengen tahu kenapa kita cerita tentang dunia mereka. Tapi tadi kan kau bilang denger dia kayak ada gitu kan. Itu tujuannya apa ya? Maksudnya Usil dia aja mau usil aja atau dia mau bilang aku ada nih? Iya, dia cuma mau ngasih tanda kalau aku tuh ada di samping kamu gitu. Oke. Terus kalau yang tadi yang cowok yang liatin Ato itu kenapa dia? Oh, yang cowok itu. Kalau yang cowok itu bisa dibilang sama kayak yang cerita Ato tadi. Dia Suka? iya kayak tertarik gitu. Cot. Juga boleh bilang. Dia kayak tertarik gitu. Kan dia penghuni sini. Iya. Boleh nanya-nanya dia nggak sih? Maksudnya dia udah berapa lama di sini gitu? Oh, dia di sini udah lama. Sebelum ada bangunan ini. Oh, sebelum ada bangunan ini? Iya, sebelum ada bangunan ini dia udah ada. Oke. Terus dia penjaga di sini atau gimana? Kayak maksudnya dia menjaga rumah ini atau cuman hanya tinggal gini aja gitu? Dia cuma tinggal di sini aja. Oke. Kalau yang jaga rumah ini si nenek itu yang ada di jendela. Oh, nenek? Iya, itu yang jaga rumah ini. Oh. Si nenek udah berapa lama di sini? Nenek ini udah lama, lebih lama nenek ini daripada yang ada di atas kasur itu. Oh, berarti yang originalnya malah dia ya? Iya, nenek itu. Oh. Terus nenek itu ada bilang apa-apa nggak gitu maksudnya? Nenek itu cuman tadi dia sempat senyum juga sih nenek itu. Senyum lihat kau. Iya, senyum. Nenek itu cuman kasih pesan aja, pesannya yang biasa sih ya. Jangan apalah yang aneh-aneh gitu. Maksudnya kalaupun kita cerita tentang dunia mereka tuh jangan sampai yang terlalu berlebihan kali gitu. Ibaratnya jangan sampai yang mengganggu ketenangan mereka gitu. Jangan usil lah. Jangan usil boleh kita pengen tahu, cuman jangan terlalu dieksplor kali gitu. Karena kan dunia mereka kan kadang mereka nggak mau dieksplor. Nggak suka diganggu. Iya, karena makhluk gaib kayak gitu ada yang kayak manusia juga, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, jadi kalau pas kita explore gitu, kita cerita yang baik itu yang dengar, dia mau santai aja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang usil atau apa, itulah bisa kejadian misalnya kayak kesurupan atau apa gitu. Tapi sejauh ini di ruangan ini nggak ada yang seperti itu ya? Nggak ada nggak ada sampai yang terlalu gimana kali bentuknya atau apanya. Biasa aja semua. Tapi so far nih kayak di yang tadi aku bilang kayak berat banget di belakang aku ini tiba-tiba kayak jadi berat banget, kayak panas banget gitu. Dia maksudnya kayak nggak berusaha buat ngapa-ngapain kan? Nggak. Attraction atau apapun kan? Dia sebenarnya tadi kalau yang merasa panas itu dia bukan megang kita atau apa, dia ibaratnya kayak ngembus kita aja. Oke, iya. Kayak gini. Nah, jadi kita kan kayak ada orang dia gitu kan, kadang nggak hangat juga di sini. Nah, dia nggak megang kita. Karena mereka nggak susah mereka untuk megang manusia. Mereka butuh energi yang sangat besar untuk megang benda-benda padat seperti manusia. Apalagi aku padat banget kan, Ku. Oh iyalah pasti ya. Semok soalnya. Oke, bentar lagi kita mau explore di sini ya. Maksudnya di lantai ini aja sih. Kita cuma pengen tahu ada apa aja. Jadi guys, thank you banget aku rasa udah 1 jam lebih juga. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Komen juga. Ya, terus check out Instagram mereka dua nanti ku buat di sini. Terus juga YouTube channel dari si Bayu juga di check out. Ya udah, sekarang kita masuk ke explore. Nanti kita udah nggak ada say bye lagi ya. Intinya thank you so much deh atas 20 episode selama ini yang kalian bener-bener kontribusikan, dan kalian udah mau nonton aja aku udah syukur banget gitu loh. Bener. Thank you untuk kuotanya ya kan. Iya bener sekali. Ya udah, waktunya explore. See you guys again. Bye. Oke guys, sekarang kita mau sedikit house tour supaya Bayu bisa
menerangkan ke kita posisi-posisi yang ada di sini itu ada apa aja. Tadi dijelaskan tadi di sebelah sana ya. Iya. Di sebelah sana di TV itu si Bayu bilang ada apa tadi? Ada laki-laki. Laki-laki sekarang. Iya. Yang perempuan tadi udah nggak ada. Yang perempuan masih ada di situ. Masih ada ya. Terus yang dekat cermin ada nggak? Yang dekat cermin, yang perempuan itu kalau yang laki-laki pas kali di sini. Pas Di belakang lampu ini nih. Oh, belakang lampu ini. Iya, kalau yang perempuan itu lagi sisiran dia pas menghadap cermin. Hah? Lagi sisiran? Iya. Oh, oke. Oke, setelah itu kita mengarah ke kasur. Kasur ada si laki-laki itu lagi? Iya, kasur masih ada si laki-laki sama si perempuan. Oke. Oke, setelah itu dekat-dekat mana ada lagi? Sekarang di sebelah sini pun ada. Yang anak-anak kecil tadi. Anak kecil tadi? Iya, anak perempuan tadi. Dia masih ngikutin di sini. Oke. Ada lemari ya. Di sela-sela ini adakah? Pas kali di sini. Di sini ada satu sosoknya kayak pocong gitu. Hah? Pocong? Iya, di sini. Pas kali di sudut ini, lagi nengok ke sini. Oke. Nah, Kayak pocong gitu ya? iya, pocong gitu. Sama di atas ini perempuan. Perempuan bisa dibilang agak aneh gitu sih bentuknya. Di atas ini. Bentuknya gimana? Bentuknya kayak nggak normal gitu. Oh, Perempuan ini di atas ini. oh gitu. Nah, Bagian apanya nggak normal? Wajahnya? Wajah. dia bentuk tubuhnya nggak normal. Oh. Dia kayak jalannya sebenarnya kayak terbalik gini. Oh, oke. Kayang, kayak iya. kayang. Oh. Kayak terbalik gitu. Terus kepalanya pun nggak normal ya bentuknya. Kayak putarannya tuh kayak terbalik gitu. Oh, oke. Ini sini. Satu aja di sini perempuan. Oke. Lemari kita buka. bisa, lemari. Sabar. Oke. Ada yang expose muka Bayu ya. Satu yang expose di lemari aja. Sini di atas ini. Ada apa? Yang di atas ini kayak lagi berbaring gitu dia. Hah, berbaring? Iya, kayak lagi berbaring gini. Kayak lagi berbaring, sini laki-laki. Kepala doang? Bukan. Iya, kepalanya doang. Hah? Cuma kepala? Iya, cuman kepala pas lagi di sini. Cuman kepalanya aja. Oke. Berbaring dia. Terus yang di bawahnya baru bagian tubuh dia. Dia kayak terpisah. Oh. Dia kayak terpisah gitu. Kenapa bisa gitu ya? Dia meninggalnya karena nggak wajar gitu. Jadi dia memang terpisah kepala sama badannya. Kepala puntung. Bisa dibilang gitu. Kepalanya terpisah dari badannya. Oke. Jadi kepala yang di atas, badannya bawah. Oke. Berarti ini ada yang kepala di sini ya? Iya. Oke. Baik. Serem ya kepala doang. Oke, di sini. Ini perlu aku buka nggak sih? Ada di sini. Aromanya udah beda. Apek, bawa apek. Sini satu perempuan tua di sini. Dia rambutnya menutupi muka dia, perempuan. Jadi dia agak nunduk gini, nggak nampak mukanya. Tertutupi rambutnya. Sebenarnya yang di dalam lemari ini bisa keluar nggak sih mereka? Mereka sebenarnya Atau terperangkap di dalam? mereka bisa keluar juga. Mungkin tempat tinggal mereka bukan cuma di sini aja. Cuman saat ini mereka lagi ada di sini. Oh, oke. Mereka bukan penunggu tetap. Kayak yang tadi? Iya, Yang bukan kepala penunggu tadi? tetap. Bukan penunggu tetap juga. Penunggu bukan juga? Bukan. Mereka cuman lagi ada di sini. Saat ini ya, nanti berapa menit kemudian mereka bisa pindah lagi. Mereka bukan penunggu tetap. Yang penunggu tetap tadi cuman yang di cuman 3 itu aja, yang di jendela, yang di dekat TV sama yang di atas tilam itu. Suara kayak gini kan bikin pala ya kan? Iya lah, keluar tangannya. Kayak di film-film. Oke, terus ini
Kok ini anak-anak di sini. Di sini anak-anak. Satu aja. Dua. Anak-anak sepasang di sini. Di sini tempat bermain mereka. Ya. Tempat bermain mereka di sini. Mereka bermain gimana ya? Tempat Sesempit bermain. itu. Hah? Karena ada boneka ya? Yang satu kan yang perempuan suka ada boneka itu. Oh. Jadi tempat main mereka di sini. Oke. Cuman bukan penunggu tetap juga, cuman mereka suka bermain di sini. Suka berkunjung ke bagian sini mereka. Oke, baik. Siap. Oke, ruangan ini ada lagi? Ruangan ini ada lagi udah kosong, paling di Luar. belakang situ, pas di belakang dia. Di belakang sini. Pas di belakang dia. Kenapa dia? Pas di belakang Itu dia. cewek, cowok? Itu cewek. Pas di belakang dia cewek. Bukan yang Simba itu kan yang mau marah itu kemarin, bukan ya? Sama. Dia bukan mau marah sih, cuman dia saat ini cuman mau masuk ke badan dia, cuman mungkin karena situasinya beda, jadi dia nggak bisa masuk. Mungkin dia saat ini dirinya kan lagi fit atau gimana, jadi nggak bisa masuk si perempuan itu. Kayaknya sama sih yang kemarin yang mau masukin kamu. Oke ya, kita ke depan. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke daerah kamar. Inilah kamar mandi yang aku bilang tadi yang nggak dipakai. Dan Saat ini ada satu, pas kali lagi ngintip di jendela itu. oh, jendela ini. Iya, pas kali dia lagi ngintip di situ. Cewek, cowok, Dia, anak kecil. Laki-laki. Satu lagi ngintip dia. Oke. Oke. Terus di bak itu. Di bak, di dalam bak. Iya, di dalam bak itu ada anak-anak. Oke. Udah cuma itu aja sih kalau yang di kamar mandi nih. Yang itu sama yang di dalam bak itu. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke kamar ini. Rame kah? Rame kalau di sini. Rame ya? Iya. Karena ini memang nggak sama sekali nggak pernah dipakai ini kan. Ada sih tempat setrika aja sih. Iya, cuma Kalau kan pagi. jarang Kalau malam jarang nggak- dipakai dia kan. Jarang dipakai. Ini ada berapa di dalam? Di dalam sini saya dibilang rame sih, lebih dari 5 dia. Oh iya, Iya. Lebih dari 5. ada sosok yang spesifik nggak? Sosok yang spesifik yang sekarang nampak yang paling spesifik lah. Dia ini. Dia kayak hantu jeruk purut gitu. Itu hantu yang gimana sih? Itu yang nenteng kepalanya sendiri. Oh, Iya. oke, kepalanya terpisah gitu. Ya, cuma dia nenteng kepalanya. Oh, iya. Kayak hantu pastur gitu yang jeruk purut. Iya. Nah, itu dia lagi ada di sini nih. Oh iya. Nah, Oh my god, kok bisa ya? Tapi bukan penghuni sini kan? bukan. Dia bukan penghuni sini, penghuni luar dia. Oke. Terus yang spesifik lagi, selain dia ada perempuan juga. Perempuan, saya bilang udah tua. Terus yang kayak di cerita tadi itu lidahnya agak panjang, tapi ini bisa dibilang sosok kayak wewe gombel gitu, yang suka nyilek anak-anak kalau waktu maghrib iya, gitu. iya. Ada dia di sini sekarang. Oh. Yang dominan cuma 2 orang itu aja sih sosoknya. Yang lain cuma yang biasa-biasa aja. Sosoknya. Oke. Yang dominan cuma 2 itu aja. Sip. Yuk kita ke kamar berikutnya. Ini ada kamar. Kalau ini gimana? Ini pas di kursi ini. Hah? Di kursi ini langsung? Iya. Pas lagi duduk dia. Cowok, cewek? Cewek kaki gelantungan. Oke. Nah, Ada lagi ya selain dia? di sini cuma dia aja. Oh ya? Iya, cewek itu gelantungan. Cuman memang sosoknya agak menyeramkan dia. Oh ya? Iya. Astaga. Dan dia lagi gimana? Maksudnya Dia lagi pas nengok ke arah kita gini. Si cewek itu. dengan ekspresi yang Dengan ekspresi bisa dibilang dia kayak agak terganggu gitu oh, dari ekspresinya. maaf. Seram. Ya, kita lihat di luar. Ini pintu apa? Ini menuju ke pintu luar itu.
Jadi guys, kalau misalnya kalian dengar ada suara-suara takbiran, itu memang kita lagi syuting di malam takbiran sebelum Raya Haji ya. Iya. Udah dulu. Wah, hujan. Oke. Ini tadi posisi nenek di sini ya. Kok serem kali ya, woi, dari luar? Sumpah tuh kayak ada sajeng nggak sih kita buat? Iya loh. Kok serem kali kesannya dari luar ini. Ini kuburan di sini. Ini kuburannya. Ya, ini kuburannya. Kuburan. Kalau di kuburan gini memang biasa sih. Banyak yang lagi merhatikan ke arah sini dari Oh ya? kuburan itu ya. Nampak nggak, Riz? Bisa terang. Nampak nggak? Bisa diedit. Apa itu? Kasih apa? Area apa? Oh, astaga, aku pikir ada apa. Si orang itu lagi mengarah ke sini. Iya, lagi merhatikan ke arah kita. Terus nenek ada? Nenek Masih? masih di sini deh, nenek ini. Oke, sama Mbak Kay. Iya. Mbak Ki. Daerah sana ada? Di ini dekat sini ada tong air ini. Ini. Iya. Di cuman dia di atasnya itulah, di atas tong air itu. Anak-anak sih dia di situ. Anak-anak. Iya, lagi kayak main-main gitu dia di situ. Oke. Satu lagi. Pohon mangga ini enggak? Iya, pas lah di pohon-pohon ini. Ini banyak atau cuman Jadi kalau di pohon-pohon ini cuman 2. Cuman mereka tetap di sini. Oh ya, Iya, 2 cuman mereka tetap perempuan. perempuan dua-duanya. Iya. Mbak Kay. Iya, Dua-duanya Mbak Kay. 2 cuman penunggu tetap sini. Cuman dia nggak ganggu. Ya, harus. Yang agak ganggu kan yang tadi di kamar Yang tadi? itu, yang di kursi itu. Yang di kursi itu. Nah, dia orangnya kayak mana ya? Gampang Marah ya. marah gitu. Gampang Padahal agak sensitif gitu dia. Jadi kalau kita misalnya agak gimana-gimana, yang ngerasa dia nggak cocok, dia mau langsung ganggu kita. Oke. Itu yang suara-suara tadi itu tuh dari dia. Oh ya. Iya. Yang pintu tertutup. Semua dari dia. Oh dia tadi berarti dia yang Ya, menunjukkan dia, eksistensi. iya, berarti dia mau ngetes kita. Kita tuh takut apa enggak. Itu aja sih. Baik. Ya udah, kalau gitu lantai 3 selesai ini aja. Selesai. Oke, kalau gitu guys, thank you so much for watching. Begitulah house tour dari lantai 3 ini. Oke, see you on the next episode. Bye.